Andia atau siapa yang mau naik. Nanti saya lihat sebentar kondisinya Bang Andia. Ya. Kalau nanti di akhir sesi bolehlah ada penanya gitu ya, menanya kedua narasumber. Iya, betul. Nanti insya Allah di akhir sesi kawan-kawan, Pak Pastor Z sama Bang Zuma, saya akan naikkan beberapa kawan Kristen, mungkin satu, kawan Muslim satu, atau mungkin masing-masing dua, kawan Muslim dua, kawan Kristen dua, untuk bertanya ke masing-masing narasumber. Nanti Bang Zuma, kawan Kristen bertanya dua ke Bang Zuma, kawan Muslim juga dua orang bertanya ke Pak Pastor Z, seperti itu. Ya, silakan Pak Pastor naik kembali kalau sudah bagus, sudah stabil. Udah dihubungi Bang Nyoba belum? Aku telepon ya. Udah Bang. Dihubungi kembali mungkin, jangan sampai dia belum. Oh, ada ini, sudah ada Bang Andi. Masya Allah. Panjang umur. Mantap. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Magi tendi kurang iman re. Dia apa? Kepadamu ku berjanji, ku harap engkau mengerti, bukan hanya sekali kau sayangi diri ini. Ya, pura nih mandre, pura Tony ceme. Tepuk tangan sendiri. Banyak orang nonton di sini tepuk tangan bos, baru masing cila ikut mi. Wedikan. Banyak yang nonyong. Saya juga baru-baru sampai di rumah ini. Saya tadi habis makan di luar. Oh, dikana. Banyak ini orang makan di sini. Ada salam dari Pak Dadang. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik. Mungkin Pak Dadang juga masih di jalan itu. Iya. Mana pastornya ini belum naik nih? Ya, mungkin lagi setel itu Bang Andi. Tadi dia keluar dari TikTok kayaknya. Silakan Pak Pastor Z, kalau sudah dibawa kirim permintaan Pak Pastor. Silakan. Kawan-kawan jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komalnya kita kuat. Kalau tidak di tap-tap, komal kita tak kuat. Ya. Topiknya apa topik? Konsep keselamatan Bang Andi. Agak tuh selamat mukoga. Kepada selama. Kepada selama. Yang benar lo, yakin lo. Yakin lo, selamat lo. Kan emang udah ada. Kan selamat udah dilalui oleh Yesus di tiang salib, jadi selamat mereka. Ya Allah ya Karim. Itu membangkitkan marah dan amukan Tuhan, membunuh orang yang tidak bersalah. Kan Yesus sudah mati, hidup, terus ke surga menyediakan tempat. Awe kasih ampun mas saya kalau tipu-tipu begitu. Saya sudah tamat tipuan-tipuan kayak gitu bang. Kan kasih loyolo nih, kasih alien apa sadia onroakan sudah. Digak nak mas ya. Masa mau bolok bawon sih tahu. Sudah sampai dia di sana menyediakan tempat bagi orang yang tidak makan babi, bagi orang yang berkulub memakan babi. Gimana ceritanya mau nyampe ke sono? Iya. Mak dure ya ki kontumbo de mulendi. Padahal bagaimana mau nyampe kalau sudah dijelaskan? Siapa yang memanggil aku guru, memanggil aku Tuhan? Bermukjizat atas nama aku, mengusir setan atas nama aku. Itu disediain tempat apa diusir dari tempat itu Banyumas? Diusir untuk diusir. Enyahlah daripadaku. Engkau patu makida anak manusia adalah Tuhan untuk hari Sabat. Tuhan untuk hari Sabat berarti untuk Yahudi itu pelik. Nah, sebenarnya itu kan bukan Tuhan hari Sabat, tapi Tuhan hari Sabat. Ya, taruh nih. Tapi tolong carikan saya Tuhan untuk hari Minggu. Kalau Tuhan untuk hari Sabat, Yahudi itu punah. Iya juga sih. Milik Yahudi itu pelik.
Tapi kalau Tuhan hari Minggu, ini kan Jojon. Roma lah. Roma. Ada tidak lagunya itu hari Minggu? Ada. Begadang-begadang jangan begadang. Iya. Oh, Udah malah datang asal dia. lagu Nah, Roma Rama aja itu. Pak Ya, Pastor. semangat malam. Iya, silakan. Coba dicek Selamat malam, volume. Bang Fandi dan semuanya. Yap. Suara saya sudah jelas ya? Ya, aman-aman. Mungkin nanti yang lain di mute supaya tidak ini karena tertimbun saya dengar suaranya Pastor Z. Iya, saya sudah usahakan ini tetapi mungkin ada masalah, saya nggak tahu. Ya, nanti didekatkan aja Pak Pastor. Kawan-kawan di bawah jangan lupa tap-tap layar ya kawan-kawan ya yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam syukur, Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya opening dulu. Langsung lah mulailah. Ya, oke. Jadi seperti biasa kawan-kawan ya yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa di tap-tap layar, di share-share. Pada malam hari ini seperti biasa, seperti yang pertama season pertama kita akan menyelenggarakan diskusi antara Bang Zuma versus Pastor Z. Konsep keselamatan temanya ya kawan-kawan ya. Nanti seperti biasa setelah dari pihak Kristen memaparkan konsep keselamatannya, setelah itu Bang Zuma dari Muslim memaparkan konsep keselamatannya, setelah itu langsung tiktokan aja. Langsung tanya jawab. Nah, mungkin silakan kita mulai aja, mulai dari Pak Pastor Z, silakan Pak Pastor. Ya, minta waktunya sedikit ya, Fandi dan Bang Suma dan yang lain. Ya, siap, silakan Bang. Ya, Anda apa-apa di stel-sel dulu, diatur-atur dulu Pak Pastor. Ini berapa menit, Dek? Kondisional saja, Kanda. Kalau Dari- tidak dibatasi saya pembukaan 1 jam boleh. Enggak apa-apa, why not? Kenapa tidak? Lipu atau sisi lot. Siapa tahu Pak Pastor lari karena kelamaan. Kanda negato jatuh kuita aja makurasiri. Pastornya lari lah kalau kelamaan. Enggak lah. Saya sudah siap, Bang Oke, Fandi silakan. dan Bang Suma. Ya. Silakan Pak. Ya, salam untuk semua teman-teman yang sudah bersama di sini. Sekali lagi makasih atas kesempatan yang kedua bisa ngobrol bersama dengan secara khusus Bang Suma, dan malam ini dalam tema keselamatan. Ya, saya mulai dengan 3 hal yang berhubungan dengan keselamatan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi apa itu keselamatan di dalam Alkitab? Saya mengangkat satu ayat dari Yohanes pasal 3 ayat 16, dan sekaligus itu 3 kata yang saya maksud. Dasarnya apa, caranya bagaimana, dan tujuannya apa. Dikatakan seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang menjadi dasar dari keselamatan di dalam Alkitab adalah kasih Allah. Mengapa kasih Allah? Karena Dia melihat manusia tidak bisa hidup karena mereka setelah berdosa dan memberontak kepadanya. Maka Allah sendiri yang berinisiatif memberikan keselamatan itu kepada manusia dengan caranya. Jadi di sana nanti ada 2 cara yang diperlihatkan, ada cara manusia dan ada cara Allah. Jadi kalau di sini berbicara soal landasan, maka landasannya dari Allah sendiri adalah kasih-Nya, dan caranya adalah kasih-Nya itu diwujudkan dengan memberikan Yesus Kristus yang adalah anak yang sangat dikasihinya. Jadi Yesus itu adalah jalan yang disediakan oleh Allah dengan memberikannya, dengan mengutusnya menjadi manusia,
dan taat kepada hukum-hukum Allah. Dan yang terakhir yang menjadi tujuan dari semua keselamatan yang dari Allah itu adalah supaya tidak ada seorang pun yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal ini diwujudkan dengan cara Allah memberikan Roh Kudus atau Roh Suci atau Roh kebenaran kepada manusia yang telah kehilangan hidup itu akibat dosa. Jadi kalau berbicara soal keselamatan, itu berarti berbicara soal bagaimana manusia bebas dari kemurkaan atau kemarahan Allah yang besar akibat pelanggaran manusia terhadap firman-Nya. Nah, ada beberapa petunjuk di dalam Alkitab tentang hal itu, mengapa manusia butuh keselamatan dari Allah, bukan manusia yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya, karena ternyata manusia memang sudah najis, sekalian telah menjadi berdosa dan tidak ada satupun yang benar di antara manusia itu. Nah, karena manusia tidak sanggup memulihkan hidupnya yang telah kehilangan kemuliaan Allah atau kehilangan hidup dari Allah, maka satu-satunya cara adalah dari Allah. Artinya manusia tidak punya cara. Dan karena cara yang disediakan Allah itu adalah cara satu-satunya, tidak ada jalan lain, maka Allah menyatakan jalannya itu mulai dari awal dengan cara bayangan sampai itu menjadi wujud. Jadi tidak sekaligus. Dia menyampaikannya tidak sekaligus memberikan Yesus Kristus ketika manusia berdosa di awal, tetapi dia memberikan cara dengan pengorbanan hewan yang tidak bersalah. Dan itu yang dikenal dengan anak domba, kemudian diberi anak domba itu kepada anak manusia yaitu Yesus Kristus, dan nanti di akhir anak domba yang sama itu menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Jadi itu pengantar saya, Bang Zuma. Terima kasih. Ya, baik. Saya langsung ini, Dek. Ada yang noise. Silakan Bang Zuma, yang lain di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai keselamatan, dinul Islam, agama Islam, dari namanya aja itu sudah artinya adalah selamat. Dari namanya aja. Jadi pemaknaan kata assalam atau kata Islam yang berasal dari kata salimah yang maknanya adalah jelas selamat, ini terbentuk dari kata aslamah yang artinya menyerahkan diri, tunduk, patuh, berserah diri kepada perintah Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, kebajikan, amal saleh, maka baginya pahala pada sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari makna kata nama agama Islam aja, itu sudah terpatrit keselamatan itu di Islam. Itu yang pertama. Lalu kemudian, terkait agama selamat ini, Allah kemudian memberikan legitimasi mutlak, absolut, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Lagi-lagi Al-Quran bercerita tentang agama Islam atau agama selamat. Innad-din indallahi Islam. Sesungguhnya ajaran, agama, jalan, kebenaran dan hidup di sisi Allah hanyalah Islam. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Innad-dina indallahi Islam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan patokan pagar kepada ajaran Islam ini. Wa man yabtaghi ghairal Islam
dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari jalan kehidupan selain daripada Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Islam membuka diri lalu memagari diri. Lalu Islam juga diterangkan dalam Al-Quranul Karim, man amila saliha min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuh yannahu hayatat tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsan makanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, pasti akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan Allah beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Lalu orang Islam ketika cakupan pondasi amalan perbuatannya, berbuat dan sudah ada legitimasi dari pencipta alam semesta berupa dinul Islam, maka apa endingnya? Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Jadi umat Islam ketika kemudian pondasi keyakinannya, pondasi agamanya, semua rutinitas ritual kesehariannya itu mendapatkan legitimasi dari Tuhannya, ending daripada itu semua Allah kemudian menyalurkan informasi apa yang dikatakan oleh Allah, surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu yang ada. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi legalitas tentang keselamatan Islam itu sudah sangat luar biasa. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, untuk mereka kemudian disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Subhanallah. Agamanya dijamin keselamatan, agamanya namanya keselamatan, agamanya ajaran rutinitasnya itu sudah ada legalitasnya, penamaan namanya punya legalitas, janji Allah memberikan legalitas, kemudian mereka diwariskan kepadanya surga Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka orang Islam itu sudah dijanjikan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Mereka masuk bersama istrinya, bersama suaminya, bersama bapak ibunya, bersama kakeknya, buyutnya, dan semua keturunannya yang saleh dari golongan umat Islam itu sendiri. Kurang apa lagi konsep keselamatan ini? Bahkan Allah mengatakan kada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang Islam yang salat kemudian ulaika hum warisun, kepada mereka kemudian Allah memberikan warisan, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka umat Islam yang salat diberi warisan berupa firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kurang apa lagi? Lalu Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Orang-orang yang kemudian berdosa masuk ke neraka. Illa, kata Allah, man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebajikan amalan soleh, maka mereka itu akan masuk surga. Dan kata Allah, wala yuzlamuna syai'a, sedikit pun tidak disalimi oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan apa? Wa udhilal Bismillahirrahmanirrahim. Wa udhilal ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman mengerjakan amalan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Kemudian ucapan penghormatan mereka di dalam surga itu dengan kata Islam,
Islam, Islam, salam, salam, keselamatan, keselamatan, keselamatan. Lalu ketika umat Islam, agamanya punya legitimasi penamaan selamat, ajarannya punya legitimasi kemudian dari Tuhannya, kemudian Tuhannya mengunggulkan ajaran agama selamat ini, agama Islam. Lalu kemudian orang-orang yang ada di dalamnya dijamin surga. Lalu penjaminan surga ini diberikan warisan surga. Mereka semua adalah orang yang dijanjikan keselamatan oleh Allah. Orang di luar Islam masih sibuk kemudian mencari dan mengkaji tentang Tuhan-Tuhan mereka. Masih sibuk mencari, membedakan antara Tuhan dan yang diutus Tuhan, antara utusan dan yang mengutus, antara manusia dengan Tuhan. Masih sibuk mencari-cari, mengais-ngais mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Islam sudah jauh di surga. Mereka masih mencari keselamatan di ibarat mencari benang, mencari jarum di tumpukan jerami. Susah. Dan mereka tidak akan pernah menemukan jaminan keselamatan selain dari Islam. Mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita mencari dan sama-sama kita menentukan malam ini mana agama yang menjamin keselamatan, mana yang hanya sekedar menjanjikan. Demikian. Ya, baik, silakan Pak Pastor Zee. Oke, ya, terima kasih. Saya langsung aja ini ya, Bang Suma. Ya, silakan Bang, silakan. Ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, terima kasih sudah mendengar bagaimana pandangan dari Bang Suma sendiri dan itu yang menyatakan tentang pandangan Islam tentang keselamatan. Jadi saya lanjutkan apa yang saya mulai tadi. Jadi dari dasar, cara dan tujuan, apa yang sudah dinyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi saya menjelaskan lebih jauh. Yang pertama, jadi dasarnya itu dari Allah. Jadi keselamatan itu bukan dari manusia, bukan dari agama, bukan dari manapun. Itu di dalam Alkitab. Itu perbedaannya. Jadi keselamatan dalam Alkitab tidak dimulai dari kelompok agama atau dari perjuangan manusia, tetapi dimulai dari Allah sendiri. Jadi cara yang dinyatakan dalam Alkitab itu jelas, yaitu Allah memanggil orang yang berdosa. Itu kalimat yang penting. Jadi yang dipanggil itu adalah orang yang berdosa. Jadi sekarang manusia harus bertanya, di mana di antara manusia yang tidak berdosa? Jika ada manusia yang tidak berdosa, maka Allah tidak perlu memanggil dia untuk diselamatkan. Justru karena dosa itulah maka diperlukan keselamatan. Apabila manusia tidak berdosa, maka dia tidak perlu keselamatan. Apabila tidak ada dosa di bumi, maka Injil tidak diperlukan. Apabila tidak ada dosa di bumi, maka tidak ada murka Allah. Oleh sebab itu, keselamatan yang dinyatakan dalam Alkitab dimulai dengan Allah menaruh belas kasihan kepada manusia yang telah terpuruk di dalam dosanya, dan manusia yang sudah jatuh itu tidak dapat menyelamatkan dirinya, apalagi menawarkan kepada Allah kebaikan apapun dalam dirinya karena dia sudah penuh dosa. Oleh sebab itu dalam anugerahnya, dalam kasihnya, dalam limpah kemurahannya, Allah memanggil manusia itu dengan firman-Nya. Jadi panggilan yang diberikan oleh Allah itu di dalam Alkitab bukan melalui agama, tapi melalui firman-Nya. Jadi firman itu disampaikan oleh Allah melalui orang-orang yang diutusnya, yang pertama-tama kepada para nabi. Sebelum para nabi datang, dia berbicara langsung kepada orang, misalnya mulai dari Adam, atau Nuh, atau Abraham. Jadi Allah memanggil mereka untuk memberi mereka tugas sebagai orang pilihan di antara semua orang lain, agar berita firman yang telah mereka terima dari Allah itu diteruskan kepada orang lain. Jadi teman-teman, dalam Alkitab itu perlu diketahui bahwa jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah itu dia berikan melalui pilihan, orang pilihan. Jadi bukan kelompok pilihan, jadi orang pilihan melalui satu orang. Jadi ini hukum dari awal, di mana Allah menciptakan satu orang menjadi banyak orang. Allah memilih Nuh, dan orang yang bersama-sama dengan orang pilihan diselamatkan. Nuh lah yang saleh, tetapi 7 orang lain diselamatkan karena mereka selalu bersama-sama dengan orang yang saleh itu, yaitu Nuh.
Dan seterusnya misalnya Abraham itu diikuti oleh Lot. Lot menjadi diselamatkan karena ada orang yang dipilih oleh Allah. Allah tidak memilih Lot, tetapi Lot diselamatkan karena orang pilihan. Jadi istilah pilihan inilah yang dijelaskan terus yang menjadi terang di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi Alkitab itu menyatakan bahwa dasar keselamatan itu adalah Allah sendiri melalui firman-Nya. Dan melalui firman-Nya itu sebagai tanda atau meterai bahwa seseorang memperoleh keselamatan itu adalah rohnya. Dan rohnya itu diberikan bukan berdasarkan latar belakang atau latar belakang kelompok, tetapi berlatar belakang dari orang yang telah dipanggilnya dan meresponi panggilannya itu. Jadi setiap orang yang meresponi panggilan Allah, yaitu melalui firman-Nya, orang itu diberikan meterai, yaitu roh Allah. Roh Allah itulah yang mendampingi manusia atau menyertai manusia sebelum tiba masa kedatangan firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi sebelum Yesus Kristus datang, Allah memberikan rohnya atau kehidupan atau keselamatan kepada manusia dengan pernyataan bayangan, yaitu mereka yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang menaati hukum, dan hukum yang diberikannya itu kepada mereka adalah melakukan apa yang telah dipesannya kepada mereka. Persyaratan untuk datang kepada Allah diberi perintah di dalam Alkitab itu dikembangkan mulai dari tindakannya pertama ketika dia berikan kulit binatang kepada Adam, kemudian Habel meneruskannya dengan mempersembahkan lemak, dan kemudian Nuh melanjutkannya dengan terang mempersembahkan darah, dan seterusnya sampai kepada hukum Taurat menjadi jelas bahwa anak domba yang diserahkan itu adalah yang memenuhi persyaratan yang tidak bercacat atau tidak bercela. Itulah yang dikenal dengan anak domba Paskah. Anak domba Paskah itu adalah anak domba yang menyatakan penyelamatan kepada orang-orang yang dikeluarkan dari dosa. Itu maksud dari domba Paskah. Bagi bangsa Israel, karena mereka keluar dari Mesir, pernyataan keluar dari perbudakan di Mesir itu adalah lambang dari keluarnya manusia di seluruh bumi dari perbudakan dosa. Jadi kita sebenarnya tidak dipanggil berdasarkan masing-masing kelompok atau masing-masing grup atau masing-masing agama seperti sekarang, tetapi dimulai dari orang pilihan Allah. Oleh sebab itu dalam Alkitab sejarah keselamatan itu dinyatakan melalui pilihan-pilihan ini sampai kepada Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub. Dan Yakub ini yang digelar menjadi Israel. Dari Israel inilah maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa keselamatan dimulai atau berasal atau melewati bangsa atau umat Yahudi. Jadi siapa yang dimaksud bukan umat Yahudi atau orang Yahudi yang menjadi penyelamat dunia, melainkan karena janji kedatangan Mesias. Oleh sebab itu keselamatan di dalam Alkitab dinyatakan melalui kedatangan Mesias, bukan melalui agama. Nah itu bedanya. Jadi kalau dalam Alkitab ditelusuri, kita tidak melihat jalur agama menyelamatkan manusia, melainkan jalur di mana Allah memanggil manusia yang berdosa, kemudian respon dari manusia yang berdosa itu langkah-langkahnya adalah bertobat. Nah, pertobatan ini bagi teman-teman perlu diketahui dalam Alkitab jelas dalam cara ini orang bertobat artinya karena Allah berfirman, maka dia berbalik dari jalannya yang menuju kepada kebinasaan. Dia menghadap Allah, artinya dia mengikuti panggilan itu, dia mengikuti itu, dan itu yang diikuti oleh para murid ketika Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku. Jadi kalau dulu mereka mengikut yang lain, sekarang mereka mengikut firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi panggilannya itu menjadi semakin terang, sampai pada hari ini bagi semua orang di seluruh bumi layak mendengar panggilan itu, bahwa jika Anda berdosa, Allah memanggil Anda bukan berdasarkan kelompok, tetapi berdasarkan anugerahnya yang ada di dalam Kristus. Jadi saya masih tetap di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 yang menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Atas dasar kasihnya itulah maka dia mengirim Yesus Kristus untuk kita, untuk semua orang tanpa membedakan kelompok. Nah di sini bedanya itu sebenarnya saya tidak menyinggung manapun kelompok karena memang Alkitab tidak membagi hal itu, tetapi dia memanggil semua orang berdasarkan respon ketika mereka mendengar.
Nah, di pertobatan itu, penginsafan itu atau kesadaran itu terjadi melalui pintu pendengaran. Masalah manusia di seluruh bumi adalah karena tidak mendengar Allah. Itu awal dari kejatuhan dalam dosa. Mengapa perlu keselamatan? Karena manusia meskipun punya telinga, tidak mampu mendengar Allah. Adam dan Hawa yang walaupun mereka tidak berdosa di awal, mereka malah membuka telinga mereka kepada suara lain. Suara lain itu adalah iblis bagi Hawa, tapi bagi Adam, suara lain itu adalah suara Hawa. Bagi Adam, suara lain itu adalah suara Hawa itu sendiri. Karena Hawa menawarkan kepadanya supaya dia makan. Jadi ada dua di sini suara lain yang dikatakan dalam Alkitab yang tidak boleh didengar, yaitu suara iblis dan juga suara manusia. Jadi apalagi manusia yang sudah jatuh di dalam pencobaan dan dosa, mereka tidak mungkin dapat memberitahukan kebenaran. Itu sebabnya mengapa Yesus sebenarnya mengatakan kepada Petrus, ketika Petrus menyatakan belas kasihan, seolah-olah dia berkata, Yesus jangan engkau mati. Karena Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem dan akan mati karena penganiayaan daripada para pemimpin-pemimpin agama. Dan Petrus dengan spontan berkata, jangan sekali-sekali hal itu terjadi kepadamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis, karena engkau memikirkan pikiran manusia. Kalau begitu, semua pikiran manusia sudah disetarakan dengan pikiran-pikiran pemberontak. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa. Oleh sebab itu, barang siapa yang dapat mendengar, yang masih bisa mendengar firman Allah, maka mereka mempunyai kesempatan untuk beroleh keselamatan. Disinilah respon terhadap kasih karunia Allah. Jadi barang siapa mendengar, dia menjadi bertobat. Barang siapa bertobat, hatinya disucikan. Dan ini janji di mana Allah akan memberikan rohnya kepada manusia. Itu yang diulang di dalam kitab para nabi. Roh itulah yang menyebabkan seseorang dapat hidup yang kekal. Nah, segitu dulu Bang Zuma, nanti dilanjut. Kembali ke Bang Zuma. Oke, baik. Jadi di Islam itu ketika uraian tadi itu saya katakan ya, bahwa memang hanya Islam. Tak ada kelompok lain di luar Islam, hanya Islam yang selamat. Di luar Islam itu hanya angan-angan saja. Karena Elohim tidak pernah menjanjikan kepada penyembah Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan kepada penyembahnya keselamatan. Itu tidak pernah. Hanya di Islam. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim Ahmad At-Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu tiap pagi dan juga petang. Lalu diriwayatkan juga kemudian oleh Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati di dalam memperjuangkan agama Islam. Dan orang-orang ini kemudian ingin kembali hidup di dunia, kemudian untuk mati lagi. Kenapa itu terjadi kata Rasulullah? Karena besarnya mati dalam berjuang dan memperjuangkan dinul Islam. Jadi Allah menjanjikan keselamatan. Lalu kemudian baginda Rasul juga menyatakan itu. Allah mengatakan orang yang mati di dalam ajaran Islam, orang yang mati di dalam jalan yang ditunjukkan oleh Allah, berjuang dia untuk meneguhkan akidah Islamnya, mati surga. Bahkan kalau kita lihat di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, di situ diterangkan bahwa telah diceritakan kepada kami, Rauh telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasna bin Muawiyah dari Bani Syuraim berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku berkata, aku berkata wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, yang ada di surga itu adalah nabi-nabi, lalu orang-orang yang mati berjuang di dalam ajaran agama Islam, dan yang ketiga adalah bayi lelaki dan bayi perempuan yang mati pada saat bayi. Inilah golongan-golongan yang ada di surga. Jadi umat Islam yang berjuang menegakkan agama Islam mati surga. Itu jelas tuh. Hadisnya Rasulullah menyatakan, Al-Quran pun mengatakan demikian. Nah, kita rindu mendengarkan dari seorang pastor saudara kita ini untuk menunjukkan data konkret bahwa orang yang menyembah Yesus seperti yang dianut oleh Kristen itu ada jaminan keselamatannya. Kalau cuma ngambang sana sini itu berarti masih abu-abu. Seperti Islam kan jelas tuh, anaknya, istrinya sama-sama masuk ke dalam surga. Orang yang berjuang mati di dalam ajaran Islam mati masuk ke dalam surga. Orang yang menyembah Yesus, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak sunat, mana? Sedangkan Pak Pendeta tadi dengan 3 kali ya, dia mengulang Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kepada siapa? Kepada Yesus, padanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Sedangkan kalau orang percaya kepada Yesus, mustahil jadi Kristen. Mustahil. Apa kira-kira yang membuat orang percaya kepada Yesus sampai menjadi Kristen? Tak ada. Orang menyembah Yesus bukan karena percaya kepada Yesus, karena Yesus tidak pernah memerintahkan sembahlah aku. Orang kemudian ibadah Minggu bukan karena percaya kepada Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan percayalah dan pergilah untuk ibadah Minggu, tak pernah. Orang yang merayakan Natal tidak pernah kemudian Yesus jamin keselamatan, karena percaya kepada Yesus tidak pernah Yesus mengajarkan untuk Natal. Percaya kepada Yesus tidak akan menghantarkan orang makan babi, karena Yesus tak pernah ngajarin. Percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang tidak sunat, karena tak ada yang ngajarin. Percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang untuk ibadah di gereja, karena Yesus tak pernah ngajarin. Percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang itu percaya kepada surat-surat Paulus, karena Paulus tidak pernah mengajarin. Jadi percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang itu menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Advent, menjadi apapun dalam penyembahan terhadap Yesus. Itu jelas tuh. Berbeda dengan Al-Quran. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Jelas itu. Sembahlah aku. Apa ketika ia disembah? Maka orang-orang akan diselamatkan. Nah, kita rindu. Kebetulan saudara kita ini seorang pastor yang baik. Kita rindu dari lisan beliau bisa menunjukkan kepada kita nih. Udah 2000 tahun orang menyembah Yesus. Tapi jatah keselamatan penyembah-penyembah Yesus itu mana di Bible? Di situ Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Kalau percaya kepada Yesus pasti masuk Islam. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan dan Tuhan dikenal satu-satunya Tuhan, tak boleh diganggu-gugat. Berarti Islam lah itu, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jadi kalau mau selamat dan kalau percaya kepada Yesus, maka mengantarkan orang itu menjadi Islam. Gak mungkin menjadi Kristen, mustahil. Apa yang menyebabkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Oh, karena Yesus mana. Tak ada. Dan kita rindu, mudah-mudahan malam ini ada data yang belum pernah Bang Suma pelajari di Bible dan ternyata terselip, lembarannya robek. Sampai Bible yang saya baca itu tidak lengkap. Dan malam ini ternyata lembaran yang robek di Biblenya Bang Suma itu ternyata ditemukan di Biblenya Pak Pastor, supaya malam ini kita bisa menemukan bahwa keselamatan itu ada di Kristen dengan alasan Yesus mengajarkan bla 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 bla. Ingat kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16,
kalau ini adalah firman Tuhan menurut Yesus, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini, kepada Yesus, maka tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus katakan sehingga mengantarkan orang Kristen menyembah kepada dirinya? Silakan, itu dari saya memulai biar panas sedikit supaya teman-teman juga semangat tidak mengantuk. Demikian Pak Pastor dan teman-teman yang lain, silakan. Oke, makasih pemanasannya Bang Zuma. Jadi, Iya. makasih apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya menjawab tentang keselamatan yang dimaksud di dalam Alkitab, atau tadi berhubungan dengan, saya mulai dengan kematian. Tadi kan ada yang disampaikan di awal tadi, mengapa harus ada kematian. Jadi yang pertama, Alkitab menyaksikan bahwa manusia yang berdosa hukumnya harus mati. Jadi yang mati itu adalah orang yang berdosa. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa karena kasih Allah kepada manusia mulai dari awal, maka inti dari seluruh hukum Allah itu, baik hukum Taurat maupun Injil, adalah kasih. Jadi kasih Allah, bukan kasih manusia. Jadi kasih Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak jadi mati, tetapi dikorbankan yang lain yang tidak berdosa. Jadi di sini catatan penting bahwa Allah tidak membunuh orang yang berdosa sebelum tiba masa penghakiman. Justru orang yang berdosa, maksudnya kita yang masih hidup dalam tubuh, kita berdosa, Allah hendak menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan yang lain yang tidak berdosa. Itulah pernyataan-pernyataan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa selalu ada kurban penghapus dosa. Jadi kurban penghapus dosa itu harus selalu mati. Tetapi kemudian kita jadi mengerti kalau kita menelusuri semua rancangan keselamatan Allah ini, yang mati itu pada akhirnya adalah anak domba yang disiapkan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kepadanya diberikan tubuh. Jadi pelambangan anak domba itu adalah kurban untuk menggantikan manusia yang harus mati karena dosanya, maka yang tidak berdosa menjadi mati. Nah, mengapa Yesus Kristus memenuhi persyaratan untuk pengampunan dosa itu atau kurban pengampunan dosa itu? Karena jawabannya satu-satunya adalah Yesus tidak pernah berdosa. Jadi karena dia tidak berdosa, meskipun dia mati karena cara Allah untuk menggantikan kita, itu berarti pernyataan kasih dari Allah. Jadi manusia yang tadi berdosa itu mendapat kesempatan untuk hidup karena tidak ada jalan lain. Baik dari manusia itu sendiri, dan apalagi kalau kita datang kepada Allah, jalan apa yang engkau sediakan supaya kami diselamatkan? Maka Allah berfirman, jawaban sesuatunya adalah melalui Kristus yang telah dia sediakan, yaitu anaknya itu untuk menjadi kurban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan keselamatan dalam Alkitab, sasarannya bukanlah agama. Jadi kalau Bang Zuma berkata, di mana di dalam Kristen, maksudnya kalau misalnya orang percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu ada di dalam Kristen. Sebenarnya jawaban di dalam kitab itu, kalau dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tapi bukan keselamatan adalah orang Yahudi. Kalau keselamatan misalnya datang dari para pengikut Kristus, bukan berarti keselamatan para pengikut Kristus. Tapi keselamatan itu dibawa melalui para pengikut Kristus. Tapi ceritanya begini, harus diketahui bahwa ketika Allah berfirman, pertama dia berfirman dengan perkataan, kemudian firman yang diucapkannya itu dicatat oleh para nabi, dan kemudian isi dari firman yang diucapkan dan dicatat itu ternyata adalah firman yang menjadi manusia atau firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang telah mati, dikubur dan hidup kembali itu adalah firman Injil atau firman kehidupan yang menyatakan bahwa yang mati menjadi hidup. Itulah yang menyebabkan pada akhirnya kita mengerti mengapa Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia. Sedangkan sebelumnya hukum Taurat tidak disuruh diberitakan kepada seluruh dunia, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Diulang supaya mereka bisa hidup di dalamnya. Jadi di sini kita melihat perbedaan bagaimana maksudnya panggilan dari Allah kepada setiap orang yang berdosa bukan untuk memeluk salah satu agama, tapi hanya satu, untuk mengikut Kristus. Di sana perbedaannya, Bang Zuma dan teman-teman. Jadi Yesus itu, dia datang bukan untuk mendirikan salah satu agama. Dia juga bukan pengikut salah satu agama, tapi dia datang untuk menyatakan penggenapan dari apa yang sudah difirmankan melalui para nabi. Nah, mungkin di sini letak perbedaan terus yang apabila dicari kesamaannya itu berbeda. Tapi kalau misalnya perbandingan antara agama itu di sana
terus ada konflik atau perdebatan yang seperti memaksakan bahwa begini jalan yang benar atau begitu jalan yang benar. Di dalam Alkitab, dia tidak akan berada di salah satu pihak agama manapun yang ada sampai hari ini. Meskipun agama Kristen sekalipun. Maksudnya karena agama Kristen memegang erat bahwa yang menjadi kitab sucinya adalah Alkitab. Alkitab itu adalah kebenaran yang tidak memihak kepada kelompok manapun. Karena dia ada atau dia ditulis untuk semua orang, bukan untuk kelompok tertentu, bahkan bukan untuk orang Kristen. Jadi karena itu apa yang dinyatakan Alkitab mengenai keselamatan jelas sebenarnya di sini. Tadi saya sudah beritahukan langkahnya itu mengapa harus kasih, itu dimulai dari Allah. Jadi manusia telah kehilangan kasih dan telah kehilangan hidup. Yang kedua, mengapa harus melalui kematian atau pengorbanan? Karena memang kita yang harus mati, tetapi Allah mengganti kita supaya kita tidak mati. Karena memang itu maksud dari pengampunan dosa. Dan yang ketiga, Allah memberikan rohnya supaya kita mendapat meterai atau jaminan. Kita mendapat jaminan meskipun kita di tengah-tengah dunia di mana tidak ada satu orang pun yang menjadi pembela dari setiap orang yang percaya itu. Karena Allah menyediakan pembela sendiri karena penuduh itu sebenarnya bukan manusia melainkan iblis. Nah, di sana sebenarnya perkara dari keselamatan itu, jadi keselamatan itu masalah utamanya adalah karena ada pencobaan. Pencobaan lebih tua daripada dosa. Jadi sebelum ada dosa, pencobaan lebih dulu. Jadi pencobaan itu hanya diberikan kepada orang yang tidak berdosa. Jadi sesudah manusia berdosa, maka manusia itu tidak mungkin dicobai lagi kecuali dia mendapat pengampunan dosa. Maka orang-orang yang mendapat pengampunan dosa, mereka akan dicobai lagi tujuannya untuk dijatuhkan. Apabila mereka jatuh, maka mereka berdosa. Oleh sebab itu Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Kristus atau dari Injil, yaitu rohnya. Rohnya itulah yang mendampingi setiap orang agar mereka dapat hidup sebagaimana yang telah dia janjikan dan dia inginkan juga di dalam rancangannya bahwa setiap orang yang mengikut Kristus mereka beroleh keselamatan. Jadi di sini bukan menjadi, kalau misalnya Bang Suma berkata, di mana itu ayatnya atau ada ayat yang baru yang diberikan. Kalau misalnya kita keliling di situ, fokus dari Alkitab bukan kepada, sasarannya bukan kepada kelompok agama, tapi sasarannya kepada orang yang berdosa. Nah, ada satu lagi, bagian yang kedua itu adalah tentang ibadah. Dalam Alkitab, ibadah itu, semula ibadah itu menyatakan tindakan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi dia berusaha beribadah supaya diterima oleh Allah. Tetapi ternyata inti daripada ibadah itu adalah iman atau percaya. Makanya kata percaya itu penting sekali di dalam Alkitab. Jadi percaya kepada apa? Percaya kepada jalan Allah. Jadi kalau Allah sudah berbicara, manusia harus percaya kepada apa yang dia firmankan. Itu yang terbukti di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ketika Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, maksudnya karena jalan yang disediakan Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi percaya apa sekarang? Percaya itu adalah percaya bahwa kita dibebaskan dari dosa oleh Allah, bukan karena kita membebaskan diri dari dosa. Jadi logikanya begini, apabila manusia berusaha untuk menguduskan diri di hadapan Allah, dia pasti gagal. Tetapi apabila Allah menguduskan seseorang, maka orang itu pasti kudus. Karena itu tindakan Allah. Jadi keselamatan di dalam Alkitab adalah perbuatan Allah kepada manusia yang berdosa, bukan perbuatan manusia yang berdosa untuk berkenan kepada Allah. Kembali kepada Bang Usman. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pastor. Jadi sangat menarik ya paparan keselamatan bukan karena agama, keselamatan bukan karena kelompok dan seterusnya. Tapi Kristen itu agama, Kristen itu kelompok. Itu masalahnya itu di situ. Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa surga itu hanya mereka yang taat kepada Tuhan yang bisa menyentuh surga. Taat kepada Tuhan itu bukan halu, bukan iming-iming, bukan khurafat.
bukan angan-angan kosong, bukan janji-janji setan. Taat kepada Allah itu harus terimplementasi dalam rutinitas ritual keagamaan. Ritual keagamaan itu harus berlandaskan atas perintah Tuhan yang disampaikan melalui para nabi, termasuk melalui Yesus. Di luar daripada itu, maka Al-Quran akan menjadi batu sandungan. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bukti, Kristen menyembah Yesus, Kristen kemudian ibadah minggu, Kristen kemudian makan babi, Kristen tidak bersunat, bla 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 bla, sama dengan Kristen. Sekarang permasalahannya, kalau bukan iblis yang menjanjikan itu, lalu siapa? Siapa yang menjanjikan? Keselamatan ada di Kristen. Yang menjanjikan siapa? Yesus tidak menjanjikan kepada penyembahnya. Lalu siapa? Yesus tidak menjanjikan yang ibadah minggu. Lalu siapa? Yesus tidak menjanjikan kepada yang tidak bersunat. Lalu siapa yang menjanjikan itu semua? Sampai nyaman kali menyembah anak orang. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan Al-Quran lebih jauh mengatakan, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah justru menjadi musuh bagi mereka. Yesus akan menjadi musuhnya Kristen. Dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Kristen akan diusir karena mereka memuji Yesus dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan itu. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen, di situ Yesus kemudian mengingkari. Ada-ada aja kata Yesus, aku tak mengenal kalian. Ini Al-Quran menguraikan itu. Dan untuk kemudian mendeteksi awal daripada kebenaran Al-Quran ini yang menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya, coba kita lihat apa kata Yesus. Mohon maaf nih, mohon maaf teman-teman yang ada di bawah, mohon maaf. Yohanes 14 nomor 15, coba kita lihat. Jikalau kamu mengasihi aku, tadi Pak Pastor itu berbicara mengenai kasih. Yesus uraikan, barang siapa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang lagi, Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Boleh dong kita minta dari pastor, mana perintah Yesus untuk menyembah Yesus? Boleh dong kita minta kepada Pak Pastor, mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Boleh dong kita minta kepada pastor, mana perintah Yesus untuk mengkitabkan surat-surat Paulus? Boleh dong. Ini ranah diskusi. Kalau Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, perintah Allah untuk ikut kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, las. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Yesus kalau diurunut dari A sampai Z, tidak akan mengantarkan orang sampai kepada menyembahnya. Kalau perintah Yesus diurut dari A sampai Z, tidak akan mengantarkan orang percaya kepada Paulus. Tidak mengantarkan kemudian manusia menyembahnya, ibadah minggu, Natalan, dan seterusnya. Tak ada perintah Yesus yang berkaitan dan bersentuhan dengan kaidah Kristen hari ini. Tak ada satupun, kecuali Bible yang saya baca ini pernah sobek 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sehingga saya tidak tahu. Tapi nanti untuk yang kedua kalinya kita minta kepada pastor. Tadi keselamatan tak ada, sekarang perintah Yesus menyembah Yesus mudah-mudahan ada. Tadi 1 enggak ada.
Janji keselamatan dari Yesus kepada penyembahnya tak ada. Sekarang kita minta perintah sesuai dengan dalil Yohanes 14:15. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi kalau ternyata orang menyembah Yesus bukan karena perintah, orang ibadah minggu bukan karena perintah, orang makan babi bukan karena perintah, orang kemudian tidak bersunat bukan karena perintah Yesus, maka Kristen ini sama dengan antikristus. Wajar kalau Yesus mengusir. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Wajar kalau ternyata Pak Pastor tidak akan dan tidak pernah bisa menunjukkan perintah Yesus untuk menuhankan dia. Wajar. Wajar diusir. Tapi kita tunggu dulu teman-teman. Jangan buru-buru. Minum air putih dulu. Duduk yang tenang. Mudah-mudahan pastor kita pada saat ini punya kesempatan. Dan inilah saatnya Kristen menerima hadiah dari Yesus. Bahwa ternyata ke gereja membawa kemudian buku Bible itu adalah perintah Yesus. Karena Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan salah satu perintah Yesus itu adalah agar manusia percaya kepadanya. Di mana tertulis itu? Diterangkan dalam Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa berarti Bapa yang menjadi acuannya. Tak ada yang boleh keluar daripada perintah Bapa. Nah, mana perintah Bapaknya? Untuk menyembah Yesus. Itu poinnya. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mengatakan, sekali lagi saya katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Yesus itu jelas adalah ingin dipercaya. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Bapakku dan juga percaya kepadaku. Di dalam Yohanes 11:42, di situ dikatakan bahwasanya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi Yesus berkata agar dirinya dipercaya. Dipercaya sebagai apa? Dipercaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan supaya orang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan, tidak mungkin ke gereja. Kalau orang Kristen percaya apa yang Yesus katakan bahwa dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan, mustahil Kristen menyembah Yesus. Mustahil. Nah, sekarang kita minta kepada Pak Pastor, mungkin ada yang alpa dari mata pelajaran Bang Suma. Jaminan keselamatan untuk Kristen itu karena Yesus sendiri yang memberikannya. Aku menjamin keselamatan hidup kekal kepada yang menyembahku. Lalu kemudian itu tidak ditemukan dan itu tidak pastor sampaikan karena memang nggak ada. Yang kedua, tunjukkan kemudian perintah Yesus untuk menyembahnya. Mudah-mudahan saya kalah data. Kalau Pak Pastor menang data, berarti kita tutup buku, diskusi kita tutup. Kalau memang ada jaminan keselamatan perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, maka kita berhenti dan saya tidak akan lagi untuk berdebat. Demikian, silakan Pak Pastor. Ya, makasih Bang Suma. Jadi teman-teman, sebenarnya pasti diskusi ini tidak habis-habisnya di antara semua orang karena ada terus yang akan dipertanyakan. Apalagi di antara kita kalau kita berbicara logika kita masing-masing. Nah, apa yang mau saya antarkan di sini, saya luruskan dulu tentang sudut pandang. Istilah menyembah di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bukan menyembah dalam pengertian agama-agama. Karena Yesus berkata bahwa sudah tiba, akan tiba dan sudah datang waktunya penyembah-penyembah yang dikenan oleh Allah itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari yang pertama tadi kan Bang Suma berkata bahwa saya tidak berbicara soal, saya tidak menyatakan tentang keselamatan, tidak ada keselamatan. Sebenarnya ini udah jelas dalam Alkitab, karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Itu kesaksian Alkitab.
Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Dan itu sebabnya kita mendapatkan informasi ini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi sampai kepada Bapa itu sebenarnya wujud dari keselamatan itu. Nah, jadi di sini sebenarnya soal sudut pandang. Karena Bang Zuma berkali-kali berkata, ayo dong, maksudnya tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu mau menyatakan dirinya sebagai yang disembah. Nah, yang pertama, dalam Alkitab memberitahukan bahwa yang meminta supaya dirinya disembah itu adalah iblis. Itu di dalam Matius pasal 4. Iblis itu meminta supaya dia disembah, tapi Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Jadi perlu catatan ini kepada semua teman-teman yang sedang memperhatikan atau mempelajari Alkitab. Mari melihat bahwa sebenarnya kehadiran Kristus untuk menunjukkan pertentangan sebagaimana yang sudah dibuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, ya, ayat 15, yaitu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis, sebagai nubuatan yang memastikan bahwa Yesus Kristus, sang keturunan perempuan itu, mengalahkan iblis. Jadi ini permusuhan yang hebat sebenarnya. Permusuhan itu karena semua yang dilakukan oleh iblis adalah pertentangan kepada Allah dan firman-Nya. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menyatakan pertentangan itu, bahwa pertentangan yang dibuat oleh iblis adalah kalah telak. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan iblis pertama-tama melalui seluruh pencobaan yang ditawarkannya. Jadi salah satu itu karena iblis meninggikan diri. Ini persoalan iblis, ini persoalan malaikat yang jatuh itu. Oleh sebab itu jalan sesuatunya untuk mengalahkan kesombongan, yaitu kerendahan. Jadi kalau iblis meninggikan diri, maka Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan merendahkan diri sampai ke dunia orang mati. Tapi ternyata dunia orang mati tidak bisa menahan Kristus karena dia adalah hidup. Nah, itu yang perlu dicatat tentang maksud dari penyembahan ini. Jadi kalau di dalam Alkitab dicek semuanya, semua yang menuntut supaya dia disembah, jadi kecuali apa yang difirmankan oleh Allah, itu adalah dari iblis. Karena Yesus datang untuk menyatakan bahwa semua memang harus menyembah kepada Allah. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa penyembahan kepada Yesus bukan karena Yesus memintanya, melainkan karena Allah membuat orang itu menyembah kepada Yesus. Dan itu nanti yang terjadi sampai di akhir, di mana semua lutut akan bertelut kepada Yesus dan menyembahnya. Dengan lidah semua akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, penguasa, atau raja, atau hakim. Nah, itu pernyataan Alkitab. Jadi kalau berbicara mengenai di mana di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa sembahlah aku. Nah, itu bukan sasaran Alkitab. Jadi boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk pertanyaan Bang Zuma, adalah pertanyaan yang tidak seperti maksud dari Alkitab dinyatakan. Oke, jadi makanya saya sudah berkata di awal, sebenarnya penyembahan itu hanya kepada Allah yang esa. Semua kita teman-teman setuju sebenarnya ini, karena persoalan doktrin, persoalan agama, persoalan yang lain. Jadi kalau itu persoalan-persoalan itu, ya masing-masing lah melihat itu. Tetapi Injil Kerajaan Allah atau Alkitab menyatakan dengan tegas, makanya saya berkata tadi tidak memihak. Yang kedua di sini, kalau Bang Zuma terus mengingatkan tentang mengapa Kristen, mengapa melakukan ini, mengapa beribadah dengan hari Minggu dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak jawab persoalan itu karena itu persoalan agama. Tapi persoalan di dalam Alkitab, Alkitab justru menyatakan bahwa ibadah itu tiga hal yang sudah maksudnya yang sudah dinyatakan baru oleh karena penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang pertama itu adalah soal tempat. Sebelumnya ini di masa hukum Taurat. Ini hanya di masa hukum Taurat. Tempat beribadah itu ditetapkan itu adalah di Yerusalem dan di Bait Allah yang didirikan Salomo. Tidak ada di tempat lain. Di seluruh bumi tidak ada tempat yang dikhususkan oleh Allah dengan perintahnya bahwa harus beribadah di satu tempat, yaitu Bait Allah, dan yang mendirikannya Salomo. Tidak boleh Daud, tidak boleh siapapun. Nah, kalau misalnya teman-teman mengecek itu, nanti akan tahu mengapa Yesus berkata, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ini semua sebenarnya nubuatan-nubuatan yang sudah lengkap dan yang sudah tergenapi. Jadi pertama tempat, tidak ada tempat yang dikhususkan, tapi seluruh bumi penuh kemuliaan Allah.
Kalau kita mengecek itu, maka benarlah apa yang dinyatakan sebelumnya ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa penuhilah bumi. Penuhilah bumi apa? Itulah kuasa yang dimaksud supaya mereka, orang-orang yang ada di dalam roh Allah, ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Keturunan itu adalah keturunan yang menguasai bumi agar iblis tidak bisa berkuasa di bumi. Tapi kan keboro kalah, jadi manusia itu jatuh dalam dosa, malah iblis dan semua setan-setan itu berkuasa di bumi sekarang ini. Makanya kejahatan itu memenuhi seluruh bumi. Jadi Allah punya rencana dan tidak berubah rencananya itu supaya bumi penuh kemuliaannya. Itu sebabnya cara satu-satunya supaya bumi penuh kemuliaannya, setiap orang yang menerima roh Allah melalui berita Injil, mereka ada di segala tempat. Jadi tidak ngumpul di satu tempat, Bang Zuma dan teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Jadi itu sebabnya yang saya jelaskan di sini, bagaimana setiap orang, siapapun, bisa belajar dengan Alkitab sesuai dengan maksud dari para penulis yang diwahyukan itu kepada mereka gitu. Jadi selama ini kan pendekatan kita berbeda. Mungkin ini pelajaran yang terbarunya gitu kan, atau sebenarnya pelajaran yang sudah dilupakan. Yang pertama itu tempat, yang kedua itu soal waktu. Waktu di dalam hukum Taurat adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari ke-7 itu yang diulang. Sedangkan maksud dari Allah, hari itu adalah semua hari yang dianggapnya baik. Mengapa ada pernyataan bahwa hari yang ke-7 menjadi hari peristirahatan? Itu maksudnya supaya semua orang pada akhirnya mengerti bahwa Allah itu mengerjakan pekerjaannya dengan puncak ada damai sejahtera. Bukan kesibukan semata-mata dalam kegiatan ibadah. Jadi banyak orang mengira karena sibuk dalam kegiatan ibadah tapi tidak sampai kepada hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah damai sejahtera. Maksudnya goal dari seluruh ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah setiap orang sampai pada hari peristirahatan. Jadi hari peristirahatan dan tempat peristirahatan bukan di tanah Kanaan. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tempat peristirahatan atau tempat perjanjian itu bukan di tanah Kanaan atau di Yerusalem sekarang, melainkan di Yerusalem baru, karena itu hanya bayangan. Oleh sebab itu sekali lagi tempat dan kemudian waktu itu justru semua dikuduskan oleh karena firman Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus terus dikritik oleh ahli Taurat dan Farisi mengenai hari yang dikhususkan itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berkata ganti hari Sabat ke hari Minggu, nah ini pengertian penafsiran yang berbeda, karena Alkitab tidak pernah menyatakan salah satu hari lagi sesudah penyelesaian hari Sabat itu, bahwa semua hari bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini pengertian beribadah menurut Yesus yang dinyatakannya bukan ibadah yang maksudnya menyembah-menyembah. Ibadah yang dinyatakan oleh Yesus dalam ibadah yang baru dalam roh dan kebenaran adalah soal memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi itu tadi yang Bang Zuma tanyakan, apa perintahnya? Jadi kalau dicek perintah Yesus itu adalah pergi beritakan Injil. Jadi perintah itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 13 tadi dan pasal 14 juga tadi. Di pasal 13 dikatakan lebih awal, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ada banyak orang kalau mereka membawa, misalnya ini karena porsi agama, dia membawa memberitakan agamanya, tetapi itu karena tujuan dirinya supaya banyak orang yang ikut dengan kelompok itu. Makanya Yesus berkata, percuma, celakalah kamu hai ahli Taurat yang menyeberangi lautan untuk membawa satu orang menjadi pengikut agamamu. Nah, istilah agama dalam terjemahan baru sebenarnya berbeda-beda. Misalnya di Matius pasal 7, istilah agama itu sebenarnya kata lainnya adalah kesalehan atau kebenaran. Jadi bukan agama seperti definisi kita sekarang. Sedangkan di dalam Matius atau Lukas dalam 23 ayat 23 itu tentang proselyte atau bagaimana orang menjadi pengikut orang Yahudi atau menjadi Yahudi. Nah, makanya istilah agama di dalam Alkitab itu harus dicek maksudnya itu apa gitu kan. Nah, jadi di sini saya tegaskan dulu bahwa maksud dari ibadah atau perintah penyembahan di dalam Alkitab itu bukan lagi ibadah dengan ritual tadi untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi sebenarnya yang diterangkan Bang Zuma itu atau pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang penyembahan di dalam perjanjian lama. Sedangkan penyembahan dalam perjanjian baru lebih kepada sikap untuk tindakan kasih membawa berita Injil ke seluruh bumi. Nah, itu sebabnya Yesus itu memang disebut sebagai utusan karena dia yang menyatakan cara kerja yang benar menurut yang Allah mau. Kan begini, di dalam Alkitab Allah yang bekerja.
Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ketujuh istirahat. Jadi Yesus berkata, karena Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga. Kalau begitu orang yang mengikut dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Sebenarnya ada beberapa yang saya setujui di sana dalam pernyataan itu, tapi karena Bang Zuma kan bukan pengikut Yesus. Seandainya Bang Zuma pengikut Yesus, ada beberapa hal yang saya katakan hampir-hampir saja ya dapat beberapa pengertian di sana, tapi memang masih jauh karena beda pendekatan. Kalau misalnya dapat pendekatan yang pasti tentang bagaimana mengikuti Yesus menurut cara Alkitab, bukan menurut cara kelompok agama, maka kita mulai ketemu di sana. Nah, itu yang sebenarnya saya bagikan Bang Zuma. Jadi berbeda dengan yang Bang Zuma lagi sorotin itu. Yang saya jelaskan ini tentang cara penyembahan yang benar di dalam Alkitab, bukan seperti penyembahan yang sebelumnya untuk mendapat pengampunan dosa, tapi penyembahan di dalam Perjanjian Baru adalah penyembahan atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya. Itulah keselamatannya. Jadi keselamatan itu diberitahukan kepada seluruh dunia. Itulah ibadahnya gitu. Kembali kepada Bang Zuma, makasih. Iya. Jadi kita diajak tamasya oleh Pak Pastor kita ini, tamasya, tapi tidak sampai ke tujuan, hanya keliling-keliling di atas mobil aja kita. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, ini sesi kedua, pertanyaan kedua. Saya tidak perlu ditanya, karena kalau pertanyaan yang sama, mana keselamatan dalam Islam? Sebelum saya bertanya, saya uraikan dulu. Keselamatan dalam Islam itu ini. Mana perintah Allah untuk menyembah dirinya? Sebelum saya bertanya mana perintah Yesus menyembah dirinya, saya udah jelaskan dulu ini. Nah sekarang Pak Pastor ini, keselamatan itu adalah pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa itu? Apa yang mau diberitakan? Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Aku ingin memberitakan Injil. Apa itu? Apa? Apa yang mau diberitakan? Yang mana itu yang mau diberitakan? Yang mana? Yang mau diberitakan itu yang mana? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Yesus maksud, beritakan Injil. Kayak datang orang-orang barat ke Indonesia memberitakan Injil. Apa itu beritanya? Plap plap plap, bla bla bla, cak cak cak. Ternyata endingnya masuk ke gereja menyembah Yesus. Waduh, beritakan Injil ke seluruh dunia. Apa itu? Kalau kita tidak percaya Yesus, mati di dalam dosa. Jadi apa solusinya? Pergi ke gereja menyembah. Siapa disembah? Yesus. Loh, ini yang aku tanya. Pak Pastor seakan-akan ingin menghilangkan gereja di atas muka bumi ini. Seakan-akan ingin menghilangkan jemaat minggu. Tidak mau disinggung. Mereka sudah bercantik diri, ada yang tidak mandi, ada yang tidak bla 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 untuk ke gereja menyembah Yesus. Ini yang sedang kita kaji, keselamatan. Kalau hanya memberitakan Injil ya nggak usah ke gereja kalau begitu. Bongkar semua gereja, ke pasar-pasar aja beritakan surah-surah Paulus, baca di sana. Kalau itu yang dimaksud. Ini perintahnya Yesus loh. Sampai-sampai bawa persembahan kepada iblis Bapak Pastor kita ini. Penyaliban, keselamatan, anak orang dibilang anak domba. Domba itu binatang, anak Maria dibilang anak binatang. Itu kelewatan itu. Dikatakan keselamatan bukan karena agama. Kata siapa? Keselamatan itu karena agama. Tidak ada orang di atas muka bumi ini selamat karena bukan agama. Agama itu adalah aturan yang tidak kacau, yang membuat orang damai, sejahtera, shalom. Memang nggak bisa masuk ke sana, karena kapan masuk ke sana jadinya Islam. Nanti mualaf semua orang di gereja, nggak ada lagi jemaat. Agama itu shalom. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Jadi kalau membahas tentang agama, larinya ke Islam. Karena agama yang lebih baik dari agama Yahudi yaitu Islam. Tak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari agama Yahudi ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi mau ke mana? Seakan-akan Kristen ini nggak dianggap oleh saudara kita Pak Pastor. Coba kita lihat Pak, agama itu mengantarkan kita kepada siapa?
Yohanes 5 nomor 29, Pak. Ini ucapan Yesus loh. Malu kita mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi lupa Yesus itu mengajarkan agama. Pak Pastor mengatakan di buletinnya tadi bahwasanya Bang Suman tidak ngerti. Bang Suman nggak paham karena bukan pengikut Yesus. Hei, tunggu dulu Pak Pastor, hati-hati. Saya ini pengikutnya. Kalau kita berbicara mengenai kaidah keagamaan, saya pengikutnya. Pak Pastor bukan. Justru Pak Pastor ini tadi mutar kemana-mana. Tidak menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa. Bapak hanya menjelaskan tentang doktrin, dogma. Hubungannya loh. Hubungan paling dekatnya Yesus dengan Kristen itu apa? Ada kita temukan dari uraian Bapak? Tak ada. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik. Itu amal. Amal ini diperoleh takaran baik itu adalah Tuhan. Takaran baik itu adalah ketetapan Tuhan. Contoh, jangan engkau makan babi. Orang yang makan babi tidak baik. Kenapa? Karena melanggar aturan agama. Orang yang tidak makan babi baik. Kenapa? Karena mengikuti aturan agama. Jadi orang berbuat baik itu takarannya agama, bukan takarannya doktrin. Yohanes 5 nomor 29. Konon itu ucapan Yesus loh Pak Pastor. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ayo. Siapa bilang menyembah Yesus itu baik? Siapa bilang ibadah minggu itu baik? Siapa bilang makan babi itu baik? Siapa bilang Natalan itu baik? Siapa bilang tidak bersunat itu baik? Siapa bilang? Mana tolak ukurnya? Menyembah Yesus mana tolak ukurnya? Ada? Tak ada. Berarti menyembah Yesus itu tidak baik. Sedangkan kata Yesus, Yohanes 5 nomor 29, pada hari kiamat semua orang mati, bangkit. Kemudian kata Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari perut bumi dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Menyembah Yesus itu baik atau jahat? Ada yang bisa jawab saya? Netizen di bawah. Menyembah anak Maria itu, beribadah, menganggap anak Maria itu jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, itu baik atau tidak? Itu sebuah kejahatan. Menyembah anak orang itu kejahatan. Menyetarakan anak orang dengan pencipta alam semesta itu adalah sebuah kejahatan. Kalau menyetarakan, bahkan mengatakan Yesus itu adalah teofani, Yesus itu adalah Tuhan yang berkenosis menjadi manusia. Mana ajaran Yesusnya sedemikian itu? Nggak ada. Sebab anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut amalan, berarti menurut agama. Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Qadi Rabbul Jalil, yang berlaku atas segala sesuatu, baik sesuatu yang tersembunyi, baik itu baik maupun itu jahat. Agak tuh. Bahkan di dalam kitab saudara yang dituliskan 100 tahun setelah Yesus tak ada. Di dalam kitab Wahyu nomor 22 nomor 12, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Hayo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus yang engkau utus. Islam, hidup keberagamaannya, rutinitas ritualnya, mengakui Yesus manusia, nabi, rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul. Itu hidup kekal. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Masa sampai segininya kita ngajarin seorang pastor? Itu hidup kekal. Dan itu dialami. Dan itu dilakoni. Dan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya umat Islam. Lalu ketika Yesus datang membalaskan perbuatan orang menurut perbuatannya masing-masing, Kristen ini dibalas dengan balasan apa kira-kira? Kita tidak mengarang
kita tidak menduga-duga dan kita tidak berangan-angan tentang Kristen. Sudah tertulis jelas. Yesus membalaskan dengan pengusiran sebagai pelaku kejahatan. Di mana tertulis? Matius 7. Nomor 22 sampai nomor 23. Pada waktu itu banyak orang akan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan berdasarkan Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Pak Pastor bukannya menyajikan kepada kita bukti keselamatan dari Kristen, dari Yesus untuk Kristen. Justru Bang Suma yang membuktikan data Kristen mewarisi neraka berdasarkan Bible, dan itu pernyataan Yesus itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Padahal tema ini Pak Pastor yang memilih kalau nggak salah. Saya cuma ngikut aja. Di dalam kitab saudara Yesus menerangkan keselamatan, keselamatan, keselamatan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan angan-angan. Kalau berdasarkan perbuatan, berarti berdasarkan perintah Yesus. Dan memang itu yang dikatakan oleh Yesus. Berapa kali harus saya katakan? Nah, lalu kemudian ada yang lucu. Pak Pendeta kemudian mengatakan, Yesus berkata, rombak bait suci ini, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Kemudian pengantar buku Yohanes ini mengatakan, yang dimaksudnya itu adalah bait Allah yang adalah tubuhnya sendiri. Bahaya ini. Bahaya ini, bahaya. Kalau yang dikatakan bait suci ini adalah tubuhnya Yesus, wah, ini PR besar, kita harus mencari kulupnya. Ini bukan dimaksud tubuhnya Yesus yang adalah bait suci, bukan. Bangkit pada hari ketiga, bukan. Bukan. Ini pernyataan Yesus, benar-benar pernyataan. Jangankan rumah, orang mati aja bisa dibangun oleh Yesus. Lazarus aja yang sudah dikubur bisa bangkit oleh Yesus. Apalagi kalau cuma bangunan. Kenapa? Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, orang atau manusia yang berasal dari kota Nazaret, yaitu dia sebagai perantara Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan dia bisa membangun rumah atau bangunan atau bait suci dalam 3 hari, itu betul. Jangan diartikan tubuhnya yang bangkit hari ketiga. Jangan, kok larinya ke pagan. Jangan. Lalu apa lagi tadi? Nah, di situ dikatakan lagi bahwasanya tidak ada keselamatan katanya selain yang diberikan kepada, apa dikatakan di Kisah Para Pewarta nomor 4 tadi itu, kalau nggak salah nomor 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah apa? Di bawah pohon, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia olehnya yang dapat diselamatkan. Loh, apa tidak mimpi pengarang Kisah Para Pewarta ini? Ini tulisan Lukas ini, ngarang-ngarang dia. Tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nenek Mukiper, orang pertama yang diberikan nama seperti dengan nama Yesus itu sudah ada tahun 500 sebelum Masehi, Cak Ayu. Namanya Yosua bin Yosadak. La haula wala quwata illa billah. Yesus itu nanti di abad ketiga, di abad pertama. Ada yang lebih dulu, namanya Yesua atau Yesus dalam bahasa Yunani. Berasal dari akar Esaus, atau dalam bahasa Ibrani Yesua Koher Kadol, atau Yosua bin Yosadak. Itu dia namanya. Seingatku itu. Jadi abad kelima sebelum Masehi, lebih dulu nama Yesus itu disandang sama orang lain sebelum anak tirinya Yusuf. Ngadi-ngadi nih pengarang Bible. Jadi Pak Pendeta, sekali lagi yang saya katakan Pak Pastor, maaf, yang kita minta ini diskusi yang bisa memberikan edukasi,
Bukan mutar-mutar. Yang kita minta itu hal yang betul-betul kita butuhkan sebagai warga negara yang beragama. Ini berbicara mengenai keselamatan. Kalau Anda mengatakan ibadah yang dimaksud bukan seperti ibadah-ibadah yang di agama, Paman, jadi mau diapakan itu orang yang ibadah hari Minggu? Mau diapakan itu orang yang datang di kampung-kampung, di RT-RT, di rumah-rumahnya warga bawa gitar menyanyi-nyanyi? Itu mau diapakan itu? Itu ibadah, itu rangkaian pernyataan penghambaan diri kepada Yesus. Itu loh yang saya tanya. Mana jaminan keselamatan kepada mereka orang-orang yang capek nyanyi siang malam? Malam kudus, padahal siang-siang dia nyanyi malam. Mana itu? Mana jaminan keselamatannya tuh? Orang-orang yang mencium patungnya Yesus, mana jaminan keselamatan kepada mereka? Ada enggak? Kalau enggak ada Pak Pastor, kalau cuman yang kayak tadi itu, saya mohon maaf dalam keadaan tertidur sambil renang dan dalam keadaan renang naik sepeda pun bisa menjelaskan yang kayak gitu-gitu. Yang kita minta ini pernyataan Yesus langsung, Pak. Kita enggak mau sedang bercanda ini, bukan sedang buang-buang waktu kita, enggak. Ini Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya beritakan Injil katanya ke seluruh dunia. Apa yang mau diberitakan? Beritakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritakan itu. Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dia beritakan kepada orang-orang. Wahai orang Islam, apa Paman? Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada orang Israel. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dituliskan? Matius 14:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya sudah. Beritakan aja kayak gitu. Jangan beritakan dia datang, Tuhan datang, bangkit, mati. Jangan kayak gitu-gitu. Itu bukan ajaran Yesus itu. Beritakan aja yang diperintahkan. Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya menyembah dia? Sebab itu yang harus diperintahkan. Itu yang harus diberitakan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala muridku. Nah sekarang sebagai murid, mana perintahnya untuk ke gereja? Aku mau jadi murid Yesus. Tapi tunjukkan perintahnya supaya saya menyembahnya itu mana? Mana? Ada? Gak ada. Pak Pastor yang kusayangi, kita tidak sedang lagi melawak di sini. Kita sedang memberikan edukasi anak bangsa. Yang menyimak kita di sini banyak cendekiawan. Dari Islam, dari Kristen. Banyak orang-orang yang punya nama. Banyak orang-orang yang punya jabatan. Yang sedang nyimak kita ini. Dasar pijakan kita diskusi ini untuk memberikan edukasi. Bukan memuaskan birahi kita bicara, tapi sang. Kita ingin mengedukasi anak bangsa. Jaminan keselamatan dari Islam, bla 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 bla, sudah kupaparkan. Jaminan keselamatan dari Kristen itu mana? Dari Rasulullah ada. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Jelas itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas itu. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Jelas itu. Nah, sekarang mana? Yesus mengatakan, nah saya kasih clue-nya nih. Yohanes 10 nomor 27. Clue-nya nih. Aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, mana? Kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus, apa yang Anda dengarkan dari mulut Yesus sehingga Anda menyembahnya? Apa? Sembahlah aku. Mana? Pergilah ke hari Minggu bila ada gereja. Mana? Jangan sunat. Mana? Makanlah babi. Mana? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku, mereka mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Yang Anda ikuti adalah instruksi Paulus, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Anda mengikuti Paulus. Kiranya tadi itu Anda mengaku pengikut Yesus, ternyata bukan. Sekira begitu Pak Pastor. Kalau memang tidak ada data, tidak ada dalil, ya mending kita selesai saja, kita closing aja, karena saya rasa percuma kita dialog, diskusi kalau inti dari pernyataan tentang keselamatan itu tidak ditemukan di paparan Pak Pastor tentang Kristen. Kasihan mereka ke gereja. Bapak ndak akui itu bahaya itu. Demikian. Oke, Bang Zul, makasih pemaparannya. Jadi sebenarnya begini, yang dijelaskan Bang Zuma itu kan
terlalu luas, di banyak hal yang disentil gitu kan. Jadi tadi sebenarnya saya sudah justru yang saya bicara, makanya saya tidak banyak menjelaskan, saya hanya mengantar pokok supaya jika memang Bang Zuma berkata orang-orang mendengar, berarti mereka bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi jelas karena ini persoalan pendekatan kita kan, yang disampaikan Bang Zuma itu kan agama, sedangkan yang saya sampaikan itu adalah apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang keselamatan itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi berkata bahwa keselamatan ada di dalam agama, jadi misalnya Bang Zuma berkali-kali berkata bahwa kalau di kami itu adalah agama Islam itu menyelamatkan, yang saya antar itu bahwa yang menyelamatkan itu Kristus. Nah, mengapa saya tidak berbicara soal agama? Karena di dalam Alkitab tidak membicarakan tentang agama yang menyelamatkan. Itu perbedaannya. Jadi memang ada perbedaan, cuma maksudnya apakah itu bisa diikuti atau tidak. Ini memang berbeda tapi nggak bisa disamakan. Yang berikutnya itu tentang keselamatan yang kita bicarakan ini bukan soal Bang Zuma menasehati orang ini orang itu, menasehati si A si B gitu kan. Karena kalau diskusinya kita berbicara soal apa yang dinyatakan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi ketika saya memaparkan tentang keselamatan di dalam Alkitab, jadi tidak berarti saya tidak membawa keselamatan dari pandangan masing-masing kelompok, karena setiap agama itu masih punya pandangan masing-masing. Tapi pandangan yang saya sampaikan sebenarnya tidak bisa terbantahkan, karena itu memang apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Misalnya saya berkata bahwa dasar keselamatan itu dari Allah. Allah itu yang menyelamatkan. Siapa yang bisa bantah itu? Allah itu yang menyelamatkan. Lalu kita berbicara caranya bagaimana? Jalan Allah yang telah Dia nyatakan itu adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Jika orang menyatakan ini jalannya, itu jalannya, maka Alkitab menyaksikan bahwa ini jalannya sesuatunya adalah dari Dia itu Yesus Kristus. Maka nanti turunannya orang bertobat karena mendengar berita tentang Dia yang diutus dari sorga. Itu sebabnya semua yang dinyatakan dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi itu maksudnya bukan main-main, bukan maksudnya juga seperti, wah ini nggak ada data. Kalau misalnya mengambil data itu sudah cukup belajar aja. Sekarang kan anak-anak siapapun atau yang sudah kuliah mereka bisa ambil data di mana-mana. Tapi untuk mengerti, Bang Zuma menyampaikan banyak ayat. Tapi tidak ada pengertian yang jelas. Misalnya tadi berkata bahwa sebenarnya kalau misalnya lakukan ini A, B, dan C, maka ini menjadi Islam. Kan aku itu lebih cocok menjadi pengikut Yesus karena Islam itu pengikut Yesus. Tapi di sisi lain Bang Zuma langsung menolak para penulis Alkitab, menertawakan seperti Lukas, menertawakan Paulus, bahkan menertawakan Yesus sendiri gitu kan. Jadi maksudnya itu tidak sesuai. Jadi sebenarnya apakah seorang tuan rumah atau tamu yang bisa mengerti isi rumahnya gitu. Itu sebabnya saya sendiri meskipun saya orang Kristen, saya tidak akan mencampuri bagian masing-masing orang. Itu sebabnya yang saya sampaikan adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Kita punya topik yang disepakati. Jadi di sini ada moderator, kita hargai Fandik gitu kan. Diminta pertama tentang ketuhanan gitu kan. Saya berkata oke, apa saja. Yang kedua, jadi Bang Fandi itu yang menentukan. Yang kedua itu tentang keselamatan. Jadi meskipun Bang Zuma kita tidak sepakat dengan semua yang kita bicarakan ini, tapi orang bisa mendengar. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya nyinggung terus, dari tadi saya tidak menyinggung kelompok manapun. Tapi Bang Zuma kan itu mengarahkannya supaya terlihat bahwa ini loh masalahnya. Masalahnya di Kristen. Sebenarnya masalahnya bukan di Kristen. Masalahnya adalah bagi penafsir. Ketika kita membaca Alkitab, apa kata Alkitab tentang keselamatan? Jadi kalau misalnya saya jelaskan satu persatu, itu sebabnya di tempat lain ketika saya menjelaskan ini, saya membaginya dengan pendekatan yang jelas. Oke, kita bicara ayat per ayat, atau kita bicara per kitab, atau kita bicara sekaligus keseluruhan. Nah, yang lain itu data-data pendukung dari luar, kalau itu digunakan, apakah itu memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci? Karena yang saya lihat, data yang ada di dalam Alkitab itu sudah cukup. Baik data daripada sumber keselamatan itu sendiri, itu sebenarnya tidak perlu panjang lebar kita jelaskan. Dari mana keselamatan itu? Jawabannya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan Alkitab menyatakan apa? Jalan keselamatan itu apa? Meskipun 1001 macam ayat kita baca, tetapi jawaban yang sederhana daripada cara Allah menyelamatkan manusia itu adalah menghapus dosa manusia itu. Pertanyaannya, dengan cara apa manusia mendapat penghapusan dosa?
Itu tidak ada jawabannya sebenarnya di antara manusia meskipun berusaha untuk menjawab itu. Karena yang menjawab itu, manusia dapat terhapus dosanya itu Allah. Allah yang menjawab itu, begini caranya gitu. Nah, kemudian untuk mendapat kehidupan, dalam Alkitab jelas, kehidupan itu menyatakan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya diperoleh dengan Roh Allah. Itu sebabnya saya katakan, sebenarnya yang saya sampaikan ini sangat sederhana, bagi teman-teman yang di bawah juga bisa melihat. Kalau membaca seluruh Alkitab, ini yang maksud saya mengerti seluruh Alkitab, bukan hanya tahu ayat-ayat gitu. Mengerti seluruh Alkitab, kita melihat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, keutuhannya itu apa? Pesan utamanya itu apa? Hanya satu. Manusia kehilangan Roh Allah. Itu maksud kehilangan keselamatan. Selamat itu berarti hidup, tidak mati. Jadi kalau orang kehilangan hidup berarti binasa. Itu sebabnya kita berbicara soal keselamatan. Jadi bagaimana orang yang mati menyelamatkan dirinya? Itu tidak ada jawabannya. Yang benar orang yang mati dihidupkan. Itu sebabnya Yesus datang membuktikan menghidupkan orang yang mati. Secara fisik dia lakukan itu karena dia berkata, akulah kebangkitan. Jadi kalau dia kebangkitan, terbukti bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Belum ada satu orang pun di seluruh bumi, dari zaman dahulu sampai sekarang, yang sudah mati lalu bangkit, tidak mati-mati lagi. Tapi itu terbukti dalam Alkitab. Soal orang percaya apa yang tertulis dalam Alkitab atau tidak percaya, itu bebas Bang Zuma dan teman-teman. Tidak harus menjadi dipaksakan. Seperti tadi kan harus paksakan begini loh, nasihatnya harus Anda lakukan ini. Begini pengertiannya. Ayat-ayat yang ditampilkan justru Bang Zuma memakai ayat Alkitab dengan pengertian yang berbeda. Nah, saya menjelaskan karena, mengapa saya bisa menjelaskan dengan terang? Karena saya melihat keutuhan itu, makanya tidak ada konflik. Bedanya ketika Bang Zuma membaca ayat Alkitab, semua konflik. Jadi orang lain bisa melihat bahwa ketika membaca Alkitab orang konflik, berarti dia tidak paham. Tapi kalau orang membaca seluruhnya tidak konflik, berarti itu sudah clear gitu. Itu sudah jelas. Nah, makanya saya tidak perlu bicara lebih banyak kepada teman-teman. Kalau misalnya Bang Zuma berkata udah sampai di sini nggak bisa diajak untuk diskusi lebih banyak, sebenarnya saya sudah hargai di awal ini. Mau terus Bang Zuma oke, dengan tidak terus juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya saya memang nggak bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan Bang Zuma atau yang lain tentang bagaimana itu keselamatan. 3 pertanyaan utama yang saya jawab, meskipun Bang Zuma tidak tanya semua. Yang pertama, dari mana keselamatan itu? Jadi ini memang pemaparan saya. Jadi artinya kalau timbul pertanyaan di sini, jawaban itu sudah ada sebelum ditanya. Dari mana keselamatan itu? Jawabannya dari Allah. Bagaimana keselamatan itu? Jawabannya Injil. Jadi Injil bukan kalau misalnya dihubungkan tadi Injil, datang orang barat memberitakan Injil, wah itu jauh, saya tidak bicara itu gitu. Jadi sebenarnya maksud saya kadang-kadang begini, ketika kita diskusi berbicara soal data yang tertulis, juga mendengar orang yang berbicara, objektivitasnya itu adalah tidak terlalu jauh menyimpang ketika kita mendiskusikan itu. Jadi maksudnya untuk apa kita bahas orang barat yang membawa katanya memberitakan Injil? Kan bisa saja orang berkata memberitakan Injil, kita cek dulu beritanya apa. Karena Injil itu berbicara soal 3 hal. Itu tentang pengampunan dosa. Yang kedua tentang kebenaran bahwa tidak ada orang yang bisa selamat kecuali dosanya dihapuskan melalui kematian Kristus. Dan yang ketiga, soal pengakuan kepada Yesus. Pengakuan kepada Yesus bukan menyembah kepada Yesus, tapi mengakui dia bahwa dia adalah Mesias yang datang dari Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengakui itu kecuali Roh Allah. Nah, di sana jalan yang dipaparkan dalam Alkitab. Jadi kalau Bang Zuma berkata yang disampaikan oleh Pak One tidak ada yang jelas, ya itu karena Bang Zuma melihat itu tidak jelas gitu. Tetapi bagi orang lain itu sangat jelas. Nah, itu kira-kira jadi maksudnya kalau semua yang dijelaskan tadi tentang penolakan terhadap ayat ini dan berkata ini ayat ini mengapa begitu, saya mengerti itu karena apa? Tidak bisa melihat keutuhan daripada apa yang diberitakan di dalam Alkitab, mulai dari nubuatan sampai kepada penggenapannya dan juga kedatangan Mesias yang akan datang. Jadi rangkaian keselamatan itu mulai dari diletakkan awal oleh Allah, bahwa dia mau menyelamatkan semua manusia, bukan berdasarkan kelompok tadi. Jadi bukan berdasarkan kelompok agama tadi. Jadi di sini sebenarnya yang saya jelaskan justru saya tidak menyinggung kelompok manapun. Setiap orang bisa menyatakan pengertiannya atau pembelaannya juga kalau itu hanya membela. Tetapi yang saya sampaikan adalah memang beritakan kebenaran. Kebenaran itu adalah Injil. Jadi tidak ada yang lain. Itu sebabnya kalau berbicara tadi, 2 kata tadi yang Bang Zuma sampaikan soal kebaikan dan kebenaran. Justru Alkitab menjawab dengan telak.
Siapa yang baik? Tidak ada manusia yang baik. Alkitab menyaksikan bahwa yang baik itu dari Allah, itu adalah roh Allah. Jadi apabila manusia tidak memiliki roh Allah, kebaikan manusia itu tidak bisa dihitung baik. Karena memang tabiat manusia itu yang berdosa, memang hidup di dalam dosa. Statusnya yang diubah dari orang berdosa menjadi orang yang diampuni dosanya, maka orang itu baru bisa berbuat baik dan benar. Benar itu artinya dia bisa melakukan dengan tepat apa perintah Allah. Kebenaran itu hanya diperoleh oleh orang yang sudah diampuni dosanya. Karena orang yang dikuasai dalam dosa, dia masih berada di bawah hukum dosa. Nah, itu penyataan Alkitab. Makanya yang saya sampaikan sebenarnya keselamatan tidak harus disampaikan seperti kuliahan atau disampaikan seperti data A, B, dan C. Bisa didapat itu di tempat lain. Nah, yang saya tawarkan ketika ini memang diskusi apabila ini menarik. Oke, kalau tidak menarik juga nggak apa-apa. Jadi saya pasti tetap menghormati Bang Zuma dan juga ajakan Bang Fandi. Tapi apa yang saya katakan ini sama sekali saya juga tidak menyinggung dari saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Muslim. Karena maksudnya ini sebenarnya kelompok yang harus menghargai perbedaan. Tapi ketika saya ditanya tentang keselamatan, saya fokus kepada kesaksian Alkitab. Karena memang itu sebenarnya perintah yang sederhana. Apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Jadi kalau kita katakan kitab suci, bisa saja semua kita punya kitab suci masing-masing karena beda kan. Dan kalau itu berbeda berarti cukup kita menyatakan ini dia dan orang bisa menimbang. Itu tadi kalau dikatakan ini untuk mengedukasi berarti masing-masing yang berpikir dan yang mendengar mereka berkata, oh ini Bang Suma, ini oke gitu kan. Oh ini Pak One begitu, kira-kira begitu. Nah, ini nggak oke gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mereka berkata, wah ini sebenarnya baru kami dengar. Nah itu berbeda gitu kan. Nah kira-kira begitu Bang Zuma, kembali. Baik, Bang Zuma, setelah narasi bisa langsung TikTok kan ya, Bang Zuma? Iya, baik. Pak Pastor, silakan. Jadi gini Pak Pastor, jangankan umat Islam, jemaat gereja saja bingung dengan penjelasan Bapak ini. Bingung Pak. Apa poin yang bisa kita nilai? Begitu lama Anda muter-muter, apa? Kebenaran itu bukan agama, kebenaran itu bukan ini dan itu. Yang ada adalah kebenaran Alkitab loh. Bukankah yang saya sajikan tadi itu isi kitab yang Anda anggap suci? Iya kan? Yohanes 14:15, perasaan itu adalah isi kitab yang Anda anggap suci. Itu jelas itu. Yohanes 2 itu adalah kitab yang Anda anggap suci. Kisah para pewarta 4 yang kubawa itu adalah apa yang Anda anggap suci. Semua yang saya bawakan ini adalah data yang berasal dari kitab suci yang Anda anggap suci maksudnya. Lalu kelihatannya Pak Pastor ini harus benar-benar diajarin deh. Kayak diajarin, mohon maaf nih, diajarin untuk mengerti lagi tentang kaidah-kaidah kristologi atau teolog atau materi cakupan kurikulum lintas agama. Jadi gini Pak, Islam itu Pak, kita hapuskan agamanya. Jangan agama kalau gitu, Islam aja dengan Kristen. Gak usah bawa agama. Kalau Bapak kelihatannya agak-agak apa ya, gak, saya mengatakan kewalahan gak bagus juga, tapi memang begitu. Kita hilangkan kata agama. Sekarang yang ada Islam dan Kristen aja deh. Di Islam itu Pak Pastor, ada yang disebut Tuhan, ada disebut Nabi, itu di Islam. Ada juga yang disebut kitab suci, itu di Islam. Di Islam, Tuhan ini yang memberikan perintah. Tuhan yang memberikan perintah. Nabi ini yang memberikan pengajaran, tuntunan, contoh, teladan, gembala. Lalu yang ketiga itu kitab suci. Kitab suci ini adalah rel yang mengatur, yang menetapkan, yang menentukan cakupan perintah dan larangan dari Nabi dan juga dari Tuhan. Itu agama, itu Islam. Saya nggak mau agama. Itu Islam. Nah, cakupan antara Tuhan dalam hal ini Allah, cakupan tentang Nabi dalam hal ini baginda Rasulullah,
cakupan tentang kitab suci dalam hal ini Al-Quran, ketiga komponen ini menyatakan legalitas keselamatan kepada penganutnya. Mudah-mudahan ini dipahami. La haula wala quwata illa billah kalau sampai ini tidak dipahami. Jadi Islam itu memiliki tiga komponen. Tuhan, Allah, Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, kitab, Al-Quranul Karim. Ketiga-tiganya memberikan legitimasi yang absolut keselamatan kepada penyembah Allah, pengikut Rasulullah, pengiman kitabullah Al-Quran. Tiga-tiganya memberikan legitimasi. Selesai di situ. Dalilnya di awal sudah kusajikan semuanya dalam bahasa aslinya dan terjemahannya. Dah, sudah komplit. Umat Islam di situ patut berbangga. Nah sekarang Kristen, jangan bawa agama. Islam aja dan Kristen. Islam versus Kristen. Sekarang Kristen atau Katolik atau apapun itu, di dalamnya sama, ada tiga komponen juga. Yang pertama Tuhan, Yesus. Yang kedua Nabi. Nah ini tanda tanya. Siapa nabinya orang Kristen? Ini sampai sekarang saya belum menerima jawaban. Nabinya ini siapa? Karena Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes katanya bukan nabi. Lalu nabinya siapa? Ini yang bahaya ini. Dikatakan Paulus pun nabi, kita nggak tahu. Sanadnya nggak jelas siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa opunya nggak tahu. Entah nabi dari mana ini. Karena di dalam kisah para pewarta 13 nomor 1, Saulus itu nabi, Pak. Saulus itu nabi. Tapi ini nabi aneh. Bapaknya siapa, neneknya siapa, dia dari keturunan siapa, nggak tahu, nggak jelas. Seperti roh, bayangan, gelap. Nggak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyut yang nggak ngerti. Cuman ngaku-ngaku, aku keturunan Benyamin. Itu aja satu. Itu aja. Padahal di kisah pewarta 22 nomor 28 dia mengaku kelahirannya itu kelahirannya sebagai orang Roma. Berarti keturunan Benyamin punya istri orang Roma. Sorry, saya tertawa. Jadi yang pertama adalah Tuhan. Di Kristen itu ada Tuhan. Di Kristen ini ada juga Nabi. Kalau kita ngambil dari kisah pewarta 13 nomor 1, oke lah kita anggap Saulus Nabi. Tapi ternyata Nabi Saulus ini nantinya bertobat menjadi Paulus, bukan Nabi lagi dia. Ketika Saulus dia Nabi, ketika Paulus dia bukan Nabi. Ini ada keanehan di sini. Dan yang ketiga ada kitab. Apa itu perjanjian baru? Karena perjanjian lama jangan diklaim kitabnya orang. Jangan diklaim, itu kitabnya orang Yahudi. Jadi tiga-tiganya ini Tuhan, Yesus. Yang ketiga Nabi. Yang kedua Nabi, Saulus. Tapi nabinya udah pensiun. Jadi bukan lagi Nabi. Kemudian kitab, perjanjian baru. Nah, ketiga-tiganya ini Pak, ketiga-tiganya Tuhan dan kitab yang memberikan legitimasi keselamatan kepada penyembah Yesus itu namanya Paulus. Tapi dia tidak duduk sebagai nabi. Tuhannya yang bernama Yesus tidak ada memberikan legitimasi. Mana keselamatan kepada orang yang menyembah Yesus? Ada? Dari tadi nggak ada kan? Itu kan lantas Anda mengatakan oh nggak ada agama, Anda nggak ngerti ya. Dan seterusnya. Menggelikan sekali. Menggelikan. Kemudian Kitab ini Pak yang Anda punya tidak ada legitimasi kemudian dari Paulus. Lukas tidak mengenal tulisan Lukas. Paulus tidak mengenal tulisan Markus, tulisan Yohanes, tulisan Matius. Enggak saling mengenal. Kemudian kitab Anda ini tidak ada legitimasi dari Yesus. Tak ada Pak. Nabi Anda yang sudah pensiun ini tidak ada legitimasi juga dari Tuhan Anda Yesus. Tak ada. Jadi Kristen pun tak ada legitimasi dari Yesus. Tak ada. Jadi ini jangan agama. Jadi ini Kristen bermasalah besar. Anda mengatakan Bang Suma itu konflik yang dibuatnya. Kata siapa? Yang konflik itu Bapak. Antara Yesus dan Kristen ini konfliknya sudah 2 tahun nggak berhenti-berhenti. Ditanya tentang ketuhanan nggak jelas. Ditanya tentang keselamatan gelap. Ditanya tentang nabinya entah apa-apa.
Ditanya tentang kitabnya juga nggak ada legitimasi dari Yesus. Jadi yang konflik sebenarnya itu Anda. Yang konflik itu Anda, Pak Pastor. Keselamatan dari Yesus untuk orang-orang Kristen mana? Tak ada. Itu konflik besar itu. Mana? Jadi yang saya maksud Islam, 3 komponen dasar utama, pilar utama, tiang utama, baik Tuhan, Nabi, dan kitabnya memberikan legitimasi jelas, absolut, hakiki kepada penganutnya, yaitu Islam. Sedangkan 3 komponen dalam Kristen, Tuhan, Nabi, kitab, hancur lebur. Tak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengukuhkan kemudian kepercayaan Kristen. Tak ada. Apa? Keselamatan dari Kristen itu apa? Mana? Keselamatannya mana? Barang siapa yang mempertuhankan Yesus, selamat. Mana jaminannya? Mana pernyataan kayak gitu? Yang ada, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan hambanya yang suci, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Nah, mana? Mana kepercayaan supaya Yesus itu dituhankan? Mana? Mana kepercayaan supaya orang ibadah hari Minggu? Mana? Mana kepercayaan supaya orang menjadi Kristen, supaya percaya kepada surah Paulus? Mana? Enggak ada, Pak. Itu konflik. Konflik. Itu adalah masalah. Konflik yang harus dituntaskan. Tapi sayangnya konflik ini tidak akan pernah bisa selesai. Ini sudah berapa jam? Sudah hampir 2 jam, Pak. 10 menit lagi kita 2 jam. Konflik antara Yesus dengan Kristen tak ada awalnya, tak ada ujungnya. Tak ada penyelesaian. Cuman satu penyelesaian. Apa itu? Masuk Islam. Konflik antara Yesus dan Kristen bisa berakhir kalau orang-orang Kristen memeluk Islam. Kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hanya ada di Islam. Di Hindu tak ada, di Buddha tak ada, apalagi di Kristen. Tak ada, Pak, di Kristen. Tak ada di Kristen yang gitu. Tidak ada di Kristen la ilaha illallah, Yesus anak Maria Rasulullah. Itu enggak ada di Kristen. Hanya ada di Islam. Jadi konflik antara Yesus dan Kristen bisa selesai kalau orang-orang Kristen meninggalkan gereja dan meninggalkan penyembahan terhadap Yesus, lalu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Hanya itu solusi satu-satunya. Saya kira begitu, Pak. Mudah-mudahan rangkaian ini Anda bisa pahami bahwa di Islam ada Tuhan, ada Nabi, ada kitab. Di Kristen juga ada Tuhan, tapi nabinya saya rada-rada nggak tahu siapa nabinya. Kemudian kitabnya juga ada, yaitu Perjanjian Baru. Nah, sekarang tinggal Anda jelasin kalau masih ingin menjelaskan bahwa oh itu maksud Bang Suma. Kalau di Kristen, Bang, Tuhan Yesus, Tuhan Kristen yaitu Yesus menjamin kami keselamatan. Ayatnya di sini. Harus ayat, Pak. Jangan cuma bilang pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa-apaan itu, Pak? Apa? Injil itu maksudnya diberitakan Injil itu apa, Pak? Maksudnya harga jengkol atau harga tomat atau harga apa? Atau apa? Apa Injil itu? Bukankah Injil itu adalah data-data dalam kitab saudara? Bukankah yang dimaksud oleh gereja Injil itu adalah Yesus itu sendiri? Kalau Injil adalah Yesus itu sendiri, maka tepatlah pertanyaan saya. Mana pernyataan Yesus tentang Kristen? Mana pernyataan Yesus tentang penyembahnya? Mana? Karena Injil itu adalah Yesus. Nah, mana? Tak ada, Pak. Gersang. Jadi jangan lagi mengatakan Bang Suma itu konflik. Tak ada konflik di Islam. Tak ada, aman. Yang konflik itu Anda dengan kitab Anda dengan Tuhan Anda dengan agama Anda dan diri Anda malah. Saya kira begitu. Sekali lagi mungkin kita langsung tiktokan aja daripada panjang lagi tapi tidak ada penyelesaian. Saya juga capek menjelaskan kalau ternyata nggak nyambung juga begitu. Saudara Dinda Fandi, silakan diarahkan. Siap Bang Zuma. Saya kira saya perlu respon dulu Bang Zuma sebelum kita tiktokan. Kalau nanti perlu tiktokan ya. Oke, semoga suara saya bisa didengar karena di sini di tempat saya hujan deras ya. Jadi begini, yang sebenarnya ketika kita berbicara keselamatan, kalau tadi memang itu yang kita kejar tentang persoalan dari keselamatan itu,
kita sebenarnya belum menyentuh yang paling dasar, yaitu tentang penyelesaian dosa. Yang kita paparkan ini kan hanya teorinya gitu. Itu sebabnya tadi saya sudah jelaskan 3 hal tentang dasar, cara, dan tujuan. Sedangkan yang menjadi inti dari persoalan berbicara soal keselamatan tadi adalah murka Allah terhadap orang yang berdosa. Jadi kalau misalnya Bang Zuma kita mau bicara soal bagaimana tentang dosa, apa jalan penyelesaian dari dosa, dengan cara apa? Jadi maksudnya saya sudah menyinggung itu tadi bahwa tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan dosanya. Jadi bukan ke persoalan yang disentil yang banyak-banyak itu tadi gitu kan. Jadi soal berbicara misalnya legalitas, pasti pendekatan Bang Zuma terhadap Alkitab dengan saya mendekati Alkitab berbeda. Karena kita berbeda memang kan. Jadi kalau itu dipaksakan pengertian Bang Zuma terhadap Alkitab dengan apa yang saya sampaikan dari Alkitab, sementara saya menerima Alkitab keseluruhan, Bang Zuma tidak menerimanya, itu tetap berbeda gitu kan. Nah jadi maksudnya yang eloknya itu sebenarnya adalah ketika Bang Zuma menyampaikan apa adanya di dalam Al-Quran, saya menyampaikan apa adanya di dalam Alkitab. Nah, kalau itu menjadi kepercayaan dari masing-masing kelompok, misalnya Islam dan Kristen, kenapa saya berkata itu sebenarnya tadi jangan menyentuh agama, karena di sana letaknya yang terus disentuh tadi kelompok-kelompok itu oleh Bang Zuma. Jadi bukan bermaksud bahwa kita nggak boleh berbicara itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal hukum atau apa yang menjadi landasan utama daripada atau legalitas ya, kalau berbicara soal hukum dari kebenaran itu masing-masing berbeda semua, karena pengertian dari Bang Zuma tentang Nabi dengan pengertian apa yang dinyatakan, pengertian saya tentang Nabi berbeda gitu kan. Nabi itu siapa menurut Alkitab? Nah itu sebabnya kita nggak mungkin samakan di sana. Cukup sebenarnya kita berlihat bahwa ini memang pengertiannya. Jadi kalau misalnya dipaksakan harus begini atau menasihati maunya begini, itu yang saya maksud, itu tidak pas di dalam diskusi gitu kan. Tapi kalau misalnya berkata bahwa oke, kita membahas tentang apalagi tentang masalah keselamatan. Nah, kalau yang saya katakan tadi sebenarnya udah clear. Dasar keselamatan itu di dalam keyakinan para pengikut Kristus atau orang Kristen yang tadi itu udah jelas. Itu adalah apa yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya itu adalah kasih-Nya. Yang menggerakkan Allah untuk menyelamatkan manusia itu adalah kasih-Nya. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dikatakan itu nggak ada, begitu seperti itu, dan mencoba mengatakan wah itu tidak kuat, ya itu karena memang cara pandangnya begitu gitu kan. Dan ya, izin Pak Pastor, okay. Izin silakan Bang Zuma kalau mau TikTokan langsung aja. Ini bagus ini langsung TikTokan. Bang Zuma. Iya. Bagaimana Pak Pastor? Masih belum puas Anda untuk mutar-mutar? Masih mau mutar-mutar dulu atau gimana ini? Anda larinya lagi. Bukan mutar-mutarnya Bang Zuma, tapi maksudnya soal saling memahami apa yang disampaikan. Sebenarnya saya mengerti apa yang disampaikan Bang Zuma, tapi tidak bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya udah cukup. Pendekatannya berbeda kan. Pak Juma. Ya, ada hal yang lucu di sini. Pak Pastor mengatakan Bapak menerima Bible itu secara lengkap, Bang Zuma tidak. Justru terbalik, Pak. Saya yang menerima Bible itu secara lengkap karena saya melakukan pendekatan ke bahasa aslinya. Justru Bapak tidak. Jadi saya yang lengkap. Kan gitu. Nah sekarang poinnya berbicara mengenai kasih. Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kan, percuma Anda mengasihi orang, percuma Anda mengasihi semua manusia. Kalau Anda tidak mengasihi Yesus, buat apa? Kasihi Yesus dulu, baru ngasihi orang. Sekarang pertanyaannya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi menuruti segala perintahku. Mana perintah Yesus untuk menyembahnya, Pak? Tadi saya sudah jawab itu Bang Zuma. Karena pengertian tentang penyembahan, saya sudah jelaskan tadi soal penyembahan yang diajarkan oleh Yesus. Itu berbeda dengan penyembahan yang dipikirkan oleh Bang Zuma. Yang di gereja itu loh Pak. Yang di gereja hari Minggu itu loh. Nah itu mana perintahnya saya. Yesus melakukan itu Pak? Nah itu maksud saya tadi. Makanya ya, perintahnya apa yang dilakukan di gereja, saya
saya tidak menjelaskan dari sana, tapi apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi kalau itu bisa diikuti, jadi perintah apa yang Yesusnya dilakukan? gitu loh. Iya, jadi itu maksud saya tadi, perintah Yesus itu berbicara soal kalau misalnya dikaitkan dengan ibadah, maka ibadah itu di dalam roh dan kebenaran itu berkaitan dengan. Kayaknya Pak Pendeta ini nggak ngerti pertanyaan kali ya. Bukan dia tahu. Kalau nggak ada jawabannya, dia tahu. Pastor ini tahu. Gini, kalau misalnya nggak ngerti, saya pikir karena nggak ngerti apa yang saya jelaskan. Loh, kok nggak ngerti pula, Pak? Apa? Ini coba, Yesus mengatakan, jikalau kamu ulangi ya. mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mana perintahnya untuk ke gereja, memuji, menyetarakan dan menganggap dia adalah pencipta, itu mana, Pak? Ini yang dasarnya itu loh. Nah, itu sebabnya tadi Bang Zuma, yang saya sudah jawab bahwa perintah Yesus itu sebenarnya intinya itu mengasihi. Tetapi kalau disoroti gereja, mengapa mereka menyembah itu? Kan itu harus hanya kepada gereja yang pelaksana itu. Sedangkan kita diskusi di sini kan saya tidak membawa nama Berarti nggak ada kan, Pak? Berarti nggak ada kan? Bukan nggak ada, memang ada. Lalu kalau ada tunjukkan. Itu yang saya katakan tadi, perintah Yesus sudah jelas. Mana? Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu kamu harus saling mengasihi. Nah, saya jelaskan. Mengasihi kok larinya ke gereja, Pak? Murid-murid Yesus itu tak ada ke gereja. Ini yang saya bahas ini Kristen. Murid-murid Yesus itu ke sinagoge, Pak. Sinagoge itu harus berwudu baru masuk, harus sunat baru masuk, nggak boleh makan babi baru masuk. Gereja itu tidak bersunat orang masuk ke situ, menyembah-nyembah, mengibadahi Yesus. Itu perintahnya yang saya tanya itu mana? Yang saya maksud tadi, Bang Zuma, karena kalau dikatakan seperti apa yang dimaksud Bang Zuma adalah mereka harus ke sinagog, padahal perintah Yesus dia tidak memerintahkan orang masuk ke salah satu. Ketika perempuan Samaria berbicara kepadanya bahwa ibadah yang benar ada di Yerusalem, maka Yesus menjawab, sesungguhnya hai perempuan, sudah tiba saatnya bahwa penyembah yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang harus dimengerti. Justru itu yang saya tanya, mana unsur kebenarannya ibadah di gereja? Ini yang saya tanya dari tadi loh, Pak, roh dan kebenaran. Mana unsur kebenarannya ke gereja? Itu sebabnya saya katakan tadi, justru ibadah dalam kebenaran itu bukan ke gereja, tetapi dalam berarti Kristus. Salah kan orang-orang ini yang ke gereja ini? Tunggu dulu ya. Jadi maksudnya supaya ini jelas dulu, karena ini kan kalau nggak clear di dasar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, penyembahannya bukan di dalam lokasi. Tapi orang-orang percaya itu atau para pengikut Kristus, mereka bisa menggunakan 3 tempat, baik tempat umum, tempat khusus, dan juga tempat tinggal. Mereka beribadah dengan bebas di sana. Jadi kebenarannya itu beribadah ke Yesus itu loh, Pak, yang saya tanya Pak Pastor. Kan ini berbicara mengenai perintah. Mana perintah Yesus untuk beribadah kepadanya? Nah, itu yang saya katakan tadi, karena memang seperti tadi kalau misalnya Bang Zuma berkata tadi, wah ini bagaimana bait Allah itu di tubuh Kristus. Dan jadi pengertian di dalam Alkitab itu jelas bahwa Yesus itu datang untuk menyatakan bahwa semua orang yang mau dibawa kepada Allah itu melalui Dia dan di dalam Dia. Nah, itu pengertiannya gitu. Jadi ini berbicara mengenai perintah. Ini berbicara mengenai perintah. Dalam Matius 28 nomor 20 juga, dan ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya untuk melakukan hal yang dilakukan Kristen di gereja? Mana? Jadi begini Bang Zuma, di situ kan ada 3 bagian dari perintah itu. Pertama, pergilah, kemudian baptislah, kemudian ajarlah. Tapi inti perintahnya adalah jadikan semua bangsa pengikutku. Dengan cara apa gitu? Untuk menjadi pengikutnya itu bukan dengan cara yang dipikirkan banyak orang, tetapi Injil diberitakan, lalu kalau orang itu menerima Injil itu, nah di sana Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan, Pak? Oke, jadi Yesus itu memerintahkan untuk mengingat bahwa Dia itu telah mati karena dosa-dosa manusia. Alamak. Pada hari yang ketiga. Parah. Silakan, maksudnya begini Bang Zuma, silakan baca itu. Jadi apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 24, 46-47, bahwa Mesias harus menderita. Mesias harus menderita, itu harus diberitakan pertobatan dan pengampunan dosa mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Alamak.
Di mana Yesus merintahkan itu? Oh, saya baca kepada Bang Zuma. Iya, silakan. Oke. Baik. Lukas pasal 24 Ya. ayat 46-47. Oke. Katanya, maksudnya kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Oke. Ini tertulis di mana, Pak? Lukas 24 ayat 44 Iya. sampai 47. Iya. Yang dikarang oleh yang ditulis oleh Lukas dan mengatakan Yesus berkata, ini tertulis di mana? Kan dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Ini tertulis di mana? Ini tertulis dalam kitab suci sebelumnya. Ya, di mana itu? Jadi kalau misalnya melihat apa yang tertulis dalam kitab suci sebelumnya, sudah dinubuatkan bahwa memang Mesias itu harus menderita. Iya, di mana itu tertulis, Pak? Karena harus ada tertulis. Bangkit Oke, pada oke. hari ketiga itu tertulis di mana? Mari mulai dengan Kejadian pasal 3 ya, Iya, silakan. ayat 16. Oke. Silakan. Kejadian pasal 3, maaf, ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan Bangkit ini. hari ketiga yang saya maksud. Bangkit pada hari saya Ya, mulai ini dari kan sini dulu, Bang. Aku Lukas akan mengadakan mengatakan- permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Masih. Jadi di sini sudah dinubuatkan Mana? bagaimana penderitaan dari Mesias. Iya, yang akan ini pengakuan Yesus, Pak, yang saya kejar. Ada tertulis demikian. Itu tertulis di mana? Mesias menderita dan bangkit pada hari ketiga itu di mana tertulis? Nah, di sini mungkin yang harus dimengerti Bang Zuma. Jadi tidak mungkin kita mengejar seperti persis apa yang tertulis dalam Loh, kitab-kitab sebelumnya. ini pengakuan Yesus, Pak. Ini pengakuan Yesus loh. Yesus yang mengaku, kenapa Anda membelokkan? Ada tertulis dan dijelaskan di data 4-4-nya. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, coba tunjukkan di dalam kitab Taurat ada tertulis Mesias menderita dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Jadi memang tidak ada yang secara Tertulis. eksplisit menyatakan tentang hari ketiga, tetapi ketika Yesus ada, sebelum pun terjadi kebangkitannya dari antara orang mati, dia berulang kali berkata kepada para pengikutnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pak, ini Ya. Bapak yang bawa data Lukas 24. Makanya Bapak menguji sendiri diri Anda, siapa yang menerima Bible secara utuh, saya atau Bapak. Di sini di Lukas 24 nomor 46, Lukas berkata, Yesus berkata. Lukasnya menulis Yesus berkata. Kalau tidak ada tertulis ternyata di Taurat, ini Lukas perlu tanda tanya. Lukas ini kan di sini tuduhan bahwa Yesus yang berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana? Baca nomor 4-4-nya. Tertulis di dalam kitab Taurat. Cari di Taurat. Ada enggak? Kalau tidak ada, Lukas berbohong. Begitu cara belajarnya. Jangan Anda belokkan, jangan Anda bengkok kemana-mana seakan-akan Yesus ini pembohong. Yesus tak mungkin berbohong. Lukas ini yang berbohong. Anda ke bawah-bawah karena Anda mengikuti Lukas, bukan mengikuti Yesus. Ini saya pernah tanyakan sama pendeta juga, Pak. Sampai pendetanya ngamuk. Di mana tertulis di dalam kitab Taurat Mesias mati di antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga? Di mana tertulis? Sampai kuda sikat gigi tidak akan pernah bisa Anda temukan. Berarti Lukas Bohong. Bohong. bohong, Pak. Kecuali ada tertulis di dalam Taurat, seperti pengakuan iblis.
Di dalam Matius 4 nomor 6, sebab ada tertulis bahwa dia akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di kakimu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis mengatakan itu. Ternyata betul ada tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Berarti iblis aja tidak berbohong. Ini si Lukas mengaku Yesus mengatakan ada tertulis, tapi tak ada tertulis. Berarti salah satunya berbohong, Lukas atau Yesus. Masa iblis lebih benar? Iblis mengatakan ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk batu. Ternyata betul-betul tertulis di Mazmur 91. Giliran Yesus yang dikatakan, Yesus berkata ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis mana? Di Taurat katanya. Mana? Ternyata tak ada. Berarti kalau Yesus tidak pembohong, berarti pengarang Lukas ini yang berdusta. Berarti iblis lebih jujur daripada Lukas. Lukas ini pembohong berarti. Tidak mungkin Yesus. Ini penulisnya ini yang membohong ini. Anda lagi-lagi bantu si pembohong dengan mengatakan jangan Anda memahaminya. Loh, Yesus mengatakan ada tertulis. Tertulis dalam bahasa Yunani. Apa tuh? Grapo. Tertulis tuh. Kata Yesusnya mengatakan begitu, ada tertulis. Lalu Anda mengatakan, oh bukan begitu Bang Suma maksudnya. Loh, Anda sedang membantu Lukas berarti. Berarti sama halnya Anda mengatakan Paulus ini berbohong, Lukas yang betul. Gimana dong? Kalau sudah kayak gini gimana? Oke, Bang Zuma, jadi maksudnya begini. Apa yang dinyatakan di dalam Alkitab peristiwa tidak berarti maksudnya harus persis seperti itu. Misalnya begini. Kenapa Yesus Anda lebih tahu dari Yesus, Bang? Tanda yang akan diberikan kepadamu, Yesus berkata, tanda yang akan diberikan kepadamu adalah tanda Nabi Yunus. Yes. Apa yang terjadi dengan tanda Nabi Yunus? 3 hari dalam perut ikan. Demikian manusia akan dibangkitkan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu melambangkan apa yang dinyatakan dalam peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian baru, dan itu terbukti karena memang Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oh bukan begitu cara belajarnya Pak Pastor. Nih lagi-lagi tak ajarin nih. Itu yang Anda maksud itu tanda Yunus untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Apakah Pak Pastor ini sudah ngaku bahwa Anda itu adalah angkatan jahat? Nah, itu maksud saya tadi. Makanya saya berkata, kalau misalnya itu juga tidak dimengerti bahwa tanda Nabi Yunus itu bahwa ternyata itu yang akan diberikan kepadamu supaya mereka pada akhirnya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Apakah mereka percaya hal itu? Oh, karena berbeda. Anda itu bangkit dari antara orang mati gitu kan. Berbeda Pak Pastor. Anda baca di dalam Matius berapa itu? Matius 16 ya? Tanda Yunus itu atau Matius 12? Itu ada banyak catatannya. Matius 16 ada di ayat 4 dan juga di ayat 12 ada. Jangan dibelokin topik dulu dong tadi Pak Juma. Pak, saya cuma memancing Anda untuk mengatakan Matius 16. Di situ nggak ada Pak tanda Yunus. Yang ada di data Matius 12 saja Pak. maafkan saya. Itu cara saya untuk jadi itu maksudnya. Jadi yang penting tanda Yunusnya saya sudah sampaikan. Gitu cara saya nangkap maling Pak. Jadi gini, di Matius 12 itu dikatakan bahwa pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Saya baca ya Bang Zuma supaya nanti tidak hanya ditertawain aja. Saya yang baca Pak. Matius pasal 16 ada. Ini yang saya baca Pak. Ini saya sedang baca nih. Okay. Jawabnya kepada mereka. Angkatan yang jahat yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ini apa hubungannya dengan pengakuan Yesus Lukas 24 nomor 46? Tidak ada hubungannya ini. Tidak ada sama sekali hubungannya. Yang dimaksud di sana tertulis di Taurat, bukan tertulis di Matius Pak. Sedangkan Matius 12 ini itu adalah tanda untuk angkatan jahat, bukan untuk tanda murid Yesus. Bukan untuk murid Yesus tanda ini. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini bukan tanda untuk murid Yesus, Anda boleh baca
bagaimana kemudian ketika murid-murid Yesus yang 11 orang ini tidak percaya akan kebangkitan. Murid tidak percaya kemudian tentang kebangkitan Yesus. Itu tidak percaya. Ketika wanita-wanita datang kepada murid-murid Yesus, murid-murid Yesus ini kemudian tidak percaya akan pemberitaan itu. Murid-murid itu tidak percaya. Artinya bahwa bangkit 3 hari itu memang adalah sesuatu yang diberikan kepada angkatan jahat saja, bukan untuk murid Yesus. Begitu Itu jelas Pak. sebenarnya Bang Zuma. Tadi kan tidak berkata kepada murid Yesus, tapi kepada angkatan yang tidak percaya atau jahat. Jadi maksudnya itu tidak ada masalah dengan itu. Lah, begini, saya jelaskan dulu, tolong dengarkan baik-baik. Yesus dimintai tanda oleh angkatan jahat. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali manusia, anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa, Pak? Ya, halo. Ya, ini tanda untuk siapa? Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk siapa? Ya, itu sudah jelas dinyatakan tanda kepada mereka yang tidak percaya. Tanda, tidak ada gitu Pak. Tanda orang jahat. Tanda untuk angkatan jahat. Betul? Ya, itu betul Bang Zuma. Tidak ada masalah. Sekarang Kristen masuk nggak dalam golongan percaya bangkit hari ketiga? Yang tidak percaya itu berarti golongan yang jahat karena tidak percaya. Oh, tidak begitu. Kebalik. Kebalik. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan baik? Kan begini Bang Zuma, pendekatan Bang Zuma terhadap maksudnya menyatakan bahwa angkatan yang jahat itu adalah orang Kristen, itu bukan seperti itu yang tertulis dalam Alkitab. Saya baca ya. Ini angkatan jahat yang minta dan ternyata Kristen juga percaya akan tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Saya kasih data Pak. Tunggu dulu. Saya dulu yang kasih data. Angkatan benar tidak percaya akan kebangkitan pada hari ketiga. Mana buktinya? Baca Lukas 24 nomor 9 nomor 12. Di data nomor 9, wanita-wanita itu menceritakan kepada ke-11 murid Yesus. Di data nomor 10, Maria, Yohana, Maria, Ibu Yakobus, dan wanita lain memberitakan kepada murid-murid. Data nomor 11 di Lukas 24, murid-murid menganggap informasi itu omong kosong. Murid-murid tidak percaya. Di data nomor 12-nya, meskipun Petrus tidak percaya, Petrus kemudian pergi ke kuburan dan hanya melihat kain kafan. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ini? Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, apa pada akhirnya murid-murid itu percaya atau tidak? Karena yang dimaksud dengan angkatan yang tidak percaya adalah mereka yang tetap tidak percaya. Tetapi murid-murid Yesus aslinya itu Pak tidak percaya. Tidak percaya. Sampai selama-lamanya. Bagaimana mengambil kesimpulan seperti itu? Coba lanjutkan bacaannya, dilanjutkan. Ketika Yesus muncul di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Apakah muridnya mengira dia Tuhan? Muridnya mengira hantu Pak. Baca Lukas 24 ini nomor 37. Muridnya ketakutan sebab mengira melihat setan. Ayo. Bahkan saking tidak percayanya kalau ini Yesus bukan setan, Yesus minta makanan lalu dikasih ikan goreng. Gak ada murid-murid yang baik percaya tentang kebangkitan, gak ada. Sampai Yesus kemudian dikasihkan goreng, gak juga percaya. Ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah aku, sentuhlah aku. Sebab hantu tidak makan daging, sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ayo, apakah Yesus sudah mengatakan dirinya Tuhan? Tidak. Sebenarnya justru itu membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Makanya dia berkata, rabalah aku. Bukan Bukan begitu. Bang Zul. Maksudnya nggak bisa dipotong begitu. Saya coba baca, kalau misalnya melihat bahwa apakah memang Yesus tidak bangkit. Misalnya di ayat lain, Yohanes pasal 20 tentang Thomas.
Yohanes pasal 20 ayat 26. Karena maksudnya kalau Bang Zuma ambil semua ayat dengan pengertian sendiri, tetap kita tidak bisa sama gitu kan. Loh, Anda memahaminya Yesus bangkit menjadi apa? Menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Tunggu dulu, maksudnya biar jelas dulu ini karena soal apakah Yesus bangkit atau tidak kan? Itu persoalannya. Bukan di Yohanes situ, Pak. Bukan di situ Yohanes 20 poinnya, ayat Pak. 26. Di sini ada dua angkatan, Pak. Angkatan pertama, angkatan jahat yang diberikan tanda pada hari ketiga. Angkatan baik tidak diberikan tanda itu. Ayo. Iya, makanya saya katakan tadi, justru angkatan yang jahat itu adalah mereka yang tetap tidak percaya. Alamak, kenapa diputar? Dengar ya, maksudnya sedangkan orang yang tidak percaya lalu pada akhirnya percaya, itu tidak termasuk dalam maksud itu. Nah, saya kasih contoh misalnya begini. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Geser topik Yesus lagi nih. datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Nah, Dan terus? jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bahwa Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Iya, Kata Yesus percaya kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya. percaya sebagai apa, Pak? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya, percaya bahwa sebagai Yesus itu- apa? Percaya bahwa yang bangkit itu adalah Yesus. Loh, di mana ada berbicara kebangkitan di situ, Pak? Nggak ada sedang berbicara kebangkitan. Ya, harus dibaca keseluruhannya lah. Oh Bang. lama, ini Lukas 24 saya sudah mengatakan kepada saudara, tidak ada di situ muridnya percaya kalau Yesus itu bangkit. Sekarang pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus yang ke-11 ini penjahat? Lah itu makanya saya katakan tadi, di awal mereka tidak percaya, tapi di akhir pada akhirnya Mana? mereka Di mana percaya. di akhir? Di mana? Mana endingnya? Coba tunjukkan ke saya bahwa endingnya murid-murid percaya kalau Yesus bangkit dari kematian. Di mana itu tertulis? Sebenarnya seluruh kitab suci membuktikan ini. Pada akhirnya mengapa murid-murid itu memberitakan? Alamak. Memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit dari Bapak. antara mati. Sekarang gini, Pak Pastor. Angkatan itu ada dua, angkatan jahat, angkatan baik. Angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan hari ketiga. Ini dibaca dulu, Pak. Angkatan jahat ini meminta suatu tanda. Ini sudah dipatok mati loh. Angkatan jahat ini sudah diberikan satu tanda, tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kalau 3 hari 3 malam di perut bumi, berarti hari ketiganya bangkit atau tidak? Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Kata jahat. Angkatan jahat. Kenapa Anda balik? Bahwa itu justru angkatan jahat yang tidak percaya kepada kebangkitan. Justru 3 hari 3 malam di perut bumi itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya ke-11 muridnya tidak percaya. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini percaya. Dialah yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, mengajarkan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Lahirlah Kristen. La haula wala quwata illa billah. Sekarang Kita kembali ke ayat itu tadi Bang Zuma, karena supaya Silakan. kita nggak kemana-mana gitu ya. Tadi di ayat 4 saya naik ke atas ke ayat 44. Memang sebelumnya itu mereka kan tidak mengenal dia, bahwa dia memang yang bangkit itu. Karena di dalam hati mereka, Loh, kok ada mereka bangkit tidak menduga bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Coba ya. tidak ada murid Yesus percaya bangkit hari ketiga, nggak ada. Saya minta data, apa kata Bapak? Baca semua satu kitab. Loh, apaan sih? Ini jelas-jelas, kubacakan ya Pak ya. Lukas 24, apa yang tertulis? Bukti bahwa Lukas itu, bahwa angkatan jahat itu hanya milik orang Kristen. Oke? Dan penjahat-penjahat yang berasal dari orang Farisi dan ahli Taurat. Coba kita lihat apa yang diterangkan di dalam nomor 9-nya Pak. Saya baca lengkap nih. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitakan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, Petrus melihat hanya kain kafan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Kalau Petrus angkatan jahat, pasti dia tidak bertanya dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Sebab dia sudah dikasih tanda 3 hari 3 malam di perut bumi. Setelah itu bangkit. Tapi bertanya dalam hatinya, berarti dia tidak termasuk angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya kebangkitan hari ketiga, berarti dia tidak termasuk percaya kepada 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti mereka ini bukan angkatan jahat. La haula wala quwata illa billah. Justru angkatan jahatlah yang diberi tanda 3 hari 3 malam. Sekarang sebagai tanda kepada angkatan jahat, andai saja Bang Handi ini termasuk angkatan jahat, diberi Bang Handi tanda 3 hari 3 malam di perut bumi si Yesus. Hari keempat, hari ketiga, hari keempat Yesus bangkit enggak Bang Handi? Sepertinya enggak ada. Lah kan Anda diberi tanda bangkit. Bangkit. Karena tandanya cuma 3 hari 3 malam. Untuk menandakan 3 hari 3 malam di perut bumi, maka hari keempat dia harus keluar. Seperti kalomang dari kubur. Terjadi enggak itu? Terjadi enggak itu kepada murid-murid Yesus? Tidak percaya murid Yesus. Berarti terjadinya hanya kepada Kristen. Berarti Kristen ada angkatan jahat. Begitu cara belajarnya. Tapi dikira dia hantu loh. Kalau seperti itu yang diarahkan, kan masih baca seterusnya peristiwa atau apa yang dicatat oleh Alkitab tentang Petrus. Tadi berkata bahwa Petrus tidak percaya pada waktu itu, seakan-akan itu kan, karena mereka memang itu tidak dalam percaya. hatinya loh Pak. Dan saya teruskan dulu lah kan. Kemudian silakan. ternyata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 diberitakan bahwa Petrus berbicara di depan orang banyak menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Nah itu saya boleh baca kan? Silakan. Oke. Jadi apa yang dinyatakan di dalam apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang banyak. Jadi dia beritakan seperti ini. Hai orang-orang Israel. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahwa tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Nah, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jadi artinya Petrus pada akhirnya menyampaikan kepada orang banyak bahwa sungguh Yesus yang dahulu dia tidak percaya bangkit itu sekarang menjadi terang bagi dia. Makanya di pasal 24 tadi ayat 44, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Oke, saya tanggapi Pak ya. Ya, silakan. Jadi di sini Petrus ini masih abu-abu Pak ya. Menurut Lukas, itu yang pertama. Menurut Lukas loh ini. Oke, menurut Lukas.
Ini sekali lagi saya katakan, ini menurut Lukas, bukan menurut Yesus. Menurut Lukas, Petrus melakukan bla 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 bla. Di kitab Petrus ini tidak ada tertulis. Itu satu. Harusnya Petrus yang menjelaskan ini, bukan Lukas, karena Lukas bukan bagian daripada ke-12 murid. Bahkan ke-70 murid pun Lukas tidak termasuk. Nah, sekarang pertanyaan coba Anda lihat. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ini kira-kira Anda mengartikan dia dibangkitkan ini dari maut atau dari pingsan? Apa yang tertulis Bang Suma itu berarti yang dinyatakan. Dia bangkit dari kematian atau dia bangkit dari pingsan? Ya, jelas itu dibangkitkan dari maut. Di mana tertulis dia dibangkitkan dari maut? Saya baca dulu ini. Tadi kan disampaikan tentang Petrus. Apakah Petrus menulis? Karena itu kan tulisan Lukas. Iya. Jadi Bang Zuma berkata, apakah Petrus menulis tentang Silakan. kebangkitan dari antara orang mati? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi memang Petrus telah percaya pada akhirnya bahwa Yesus itu bangkit, dan itu menjadi inti berita mereka dalam pemberitaan kemana-mana. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, perintah Yesus kepada Petrus untuk orang-orang yang ada di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia itu ada atau tidak ada? Maksudnya perintah apa, Bang? Perintah Yesus untuk mengabarkan tentang Yesus itu ke bangsa lain ada nggak? Nah, kan itu udah jelas dari pesan yang sudah disampaikan di akhir dari setiap catatan, misalnya Markus atau Matius. Enggak, yang saya tanya ini ada nggak? Sebab Petrus ini bukan catatan Petrus. Yang saya maksud itu catatan Petrus itu sendiri. Catatan 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan tulisan Petrus murid Yesus. Siapa bilang ini tulisan muridnya Petrus? Ini Petrus yang menulis kayak gini. Ini kitab nanti di abad ke-9 baru ke-4, nanti di abad ke-4 baru dikatakan bahwa menulisnya adalah Petrus. Dari Petrus Rasul Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia. Di mana kemudian Petrus diperintahkan oleh Yesus untuk orang-orang ini, di mana? Sedangkan Paulus sendiri menuliskan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Ayo. Bagaimana mungkin Petrus menulis kepada orang-orang yang tidak bersunat? Jadi buyar semuanya. Sekarang kita begini, Bang Zuma, kalau itu yang disampaikan tidak mungkin dia memberitakan kepada orang bersunat, itu kan bahasa secara umum. Misalnya begini, di dalam Kisah Para Rasul terbukti bahwa Petrus sendiri menyampaikan Injil kepada Cornelius yang adalah bukan orang Yahudi. Itu artinya kalau ada satu yang seperti itu menunjukkan bahwa memang Petrus menyampaikan Injil di luar dari bangsa Yahudi. Siapa yang perintahkan? Bagaimana maksudnya? Siapa yang perintahkan? Tidak ada yang merintah kepada mereka selain daripada Yesus. Berarti Petrus ini anak murid durhaka, karena Yesus mengatakan janganlah engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa murid-muridku dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Dan itu juga adalah catatan siapa yang Anda baca? Catatan Lukas. Itu kan Bang Zuma di awal. Makanya maksudnya untuk melihat ini kan melihat keseluruhan sampai akhir. Pada akhirnya Yesus berkata sesudah dia bangkit, supaya berita itu disampaikan kepada di luar dari yang sudah dikatakan tadi, karena fokus di mana di luar daripada bangsa Yahudi dikatakan sampaikan kepada bangsa lain. Oke, Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi. Oke. Sekarang kalau dikatakan bangsa lain di luar kepada seluruh bangsa itu, apakah maksudnya ke bangsa lain? Ya, di luar dari bangsa Israel. Siapa bilang, Pak? Sekarang permasalahannya, ketika Yesus hadir di tengah-tengah orang bangsa Israel,
Apakah bangsa Israel tidak ada di bangsa-bangsa di luar bangsa-bangsa lain? Tidak ada berpencar ke bangsa-bangsa lain? Maksudnya bangsa-bangsa Israel tidak ada di bangsa lain? Iya. Atau maksudnya ada? Ya, saya tanya dulu, apakah bangsa Israel keturunan Yakub ini hanya ada di Yerusalem? Oh tidak, mereka ada tersebar di berbagai tempat. Nah itulah yang dimaksud, pergilah kepada seluruh bangsa. Seluruh bangsa itu maksudnya cari di tengah-tengah bangsa-bangsa itu ada murid-muridku, ada Bani Israel. Makanya dikatakan ada juga dombaku yang ada di luar kandang ini. Domba yang dimaksud itu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ, baca 2 Raja-Raja 17:41, Maliaki 3 nomor 9, Yosua 24 nomor 2. Jadi ketika berbicara bangsa-bangsa, itu berbicara Bani Israel yang ada di luar Yerusalem. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Maksudnya kepada seluruh murid Yesus, kepada seluruh bangsa murid Yesus yang ada di luar bangsa-bangsa lain. Baca Yehezkiel 44 nomor 9. Nomor 12, bangsa Israel dibuat berpencar kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada umatku dari bangsa Israel. Nah kalau umatnya, Pertanyaannya kan Bang Zuma, kalau misalnya bangsa-bangsa dan maksudnya orang-orang di antara Israel itu terpencar di segala bangsa, itu artinya mereka itu, apakah mereka hanya berbicara di antara bangsa mereka atau justru orang-orang lain di mana mereka tinggal itu akan mendengar berita yang mereka bawa? iya, bawalah berita itu bahwasanya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Beritakan kemana-mana. Jangankan kepada Anda, kepada orang Samaria yang bertemu langsung aja Yesus tolak. Bukan bertemu dengan murid, bertemu langsung loh. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak pantas makanan yang diberikan yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Apa kata perempuan itu? Betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Ya disembuhkan anaknya, tapi statusnya sebagai guguk tidak berubah menjadi domba. Apatah lagi orang di luar, orang Samaria aja dianggap itu adalah guguk, apalagi orang Indonesia. Jadi pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, baptislah dia. Itu bukan berarti ke seluruh bangsa, kita ini enggak. Bangsa yang dimaksud itu adalah bangsa ke-12 suku bangsa yang terpencar ke seluruh bangsa-bangsa. Kalau itu yang diselidiki kan Bang Zuma, misalnya Matius pasal 28 tadi, kalau dikatakan ada di antara mereka, misalnya menafsirkan sejauh itu, kalau misalnya kita baca istilah pergi kepada suku-suku bangsa, itu berarti bukan suku bangsa Israel, tetapi etnis dari setiap bangsa-bangsa yang lain selain daripada Israel. Nah hal ini dibuktikan, bentar ya Bang Zuma, hal ini dibuktikan dengan sejarah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul, di mana bangsa-bangsa lain juga memuliakan Allah karena berita Injil itu. Jadi kalau dikatakan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah, dan itu berarti mereka yang selain daripada bangsa Israel atau turunan dari Israel itu, mereka mendapat berita Injil. Lalu kenapa Paulus kemudian setelah memberitakan tentang ajaran Kristen disuruh bertobat, Pak? Memberitakan ajaran Kristen bertobat? Iya. Kenapa dia harus bertobat setelah dia memberitakan ajaran Kristen? Begitu masuk ke Yerusalem, kenapa Paulus bertobat kembali dari ajaran jangan bersunat dan makan babi dan seterusnya? Kenapa dia harus bertobat kalau begitu? Oke, pertobatan Paulus itu terjadi pertama alasannya karena dia menyerang dan membinasakan orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus itu. Jadi kejahatannya itu sebenarnya karena Yesus bertanya kepadanya, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan Pak, itu pertobatan pertama. Pertobatan keduanya di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Itu
Di situ jelas Paulus bertobat dari melarang orang, mengajak orang untuk tidak bersunat, makan babi dan seterusnya. Dia bertobat, malah dia berkorban juga, mempersembahkan persembahan. Baca. Boleh ulangi ayatnya Bang Zuma? Kisah Silakan. 21, Nomor 15 sampai nomor 26. ayat 15 ya. Nah, sambil Anda baca, saya terangkan di dalam Yosua 24 nomor 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Nah, apa maksudnya tuh? Apakah maksudnya seluruh bangsa di situ maka seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia? Tidak. Seluruh bangsa. Sekarang bangsa Israel itu ada berapa bangsa? Ada 12 suku bangsa. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa. Kalau saya potong itu Bang Zuma, artinya itu benar lah. Bahwa seluruh bangsa maksudnya seluruh rakyat itu. Ya itu dia. Pergilah kepada seluruh bangsa. Jadikanlah menjadi muridku. Bangsa yang dimaksud adalah bangsa Israel. Kenapa larinya ke orang Asia juga? Bahasa yang tertulis dalam bahasa aslinya itu suku-suku bangsa. Etnis gitu kan. Bukan bangsa Israel. Nggak seperti itu. Nomor 20-nya? Anda boleh baca nomor 20-nya? Maksudnya di Kisah Para Rasul 21. 28. 28 nomor 20. Oh, maksudnya di Matius tadi. Iya. Oke, ajarlah mereka itu tadi ya. Ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu itu. Itu nyampe enggak di Kristen itu? Yang nggak nyampainya yang mana ya, Bang Zuma? Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya seperti yang dilakukan Kristen yang kita permasalahkan dari awal? Ada nggak perintah Yesus ibadah hari Minggu? Saya pikir saya tidak merespon itu tadi ya tentang ibadah hari Minggu. Yang saya respon tadi bahwa memang perintah untuk beribadah itu tidak fokus kepada hari Minggu. Jadi kalau orang beribadah hari Minggu silakan aja. Tapi kita menyatakan bahwa ibadah itu ya, tadi saya sudah jelaskan tentang ibadah. Begini Pak Pastor, untuk menyikapi nomor 29-nya, nomor 2 dari 28 Matius 28 itu, kita lihat endingnya di nomor 20. Apakah betul murid-murid Yesus ini ketika dia pergi, dia mengajarkan orang melakukan sabat sesuai dengan perintah dalam Taurat yang dijalankan oleh Yesus, atau murid ini mengajarkan ibadah hari Minggu? Gitu loh. Yang dilihat ini kan ajarannya. Pergilah, yang pergi siapa? Bukan pastor, bukan pendeta. Yang pergi ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini ketika pergi ke seluruh bangsa, apakah mengajarkan ibadah Minggu atau mengajarkan ibadah Sabtu? Itu loh. Saya kira itu bukan inti pesan dari Yesus untuk beribadah hari Sabtu atau hari Minggu, Bang Zuma. Kan perintahnya ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Orang-orang Yahudi diperintahkan mengkuduskan Sabtu. Berarti murid-murid Yesus keluar ke bangsa-bangsa mengajarkan hari Sabtu. Saya kira di situ letaknya penafsiran itu Bang Zuma. Karena murid-murid ini mereka itu yang mendapat ajaran yang baru tentang Yesus Kristus seperti apa. Jadi murid Yesus itu tidak mengajarkan kepada mereka untuk hidup seperti apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi tentang Taurat dan Sabat. Berbeda. Jadi menurut saudara ini Yesus datang untuk membatalkan Taurat. Bahasa dalam kitab suci menyatakan Yesus menggenapi hukum Taurat. Membatalkan atau menggenapi? Membatalkan atau menggenapi? Ya, menggenapi. Itu kata Yesus menggenapi, berarti menyempurnakan, bukan? Tidak ada menyempurnakan, karena kalau hukum yang sempurna tidak perlu disempurnakan tetapi dilakukan. Jadi satu-satunya yang melakukan hukum Taurat adalah Yesus. Nah sekarang kalau satu-satunya, sekarang Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sekarang murid-murid yang diperintahkan dalam Matius 28 nomor 19 ini, orang-orang bersunat atau orang-orang yang tidak bersunat, Pak? Jadi saya jawab dulu ini ya. Jadi maksudnya apa yang supaya tidak, kan ini jadi apa ya? Iya, murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Orang Yahudi atau non-Yahudi? Murid-murid yang disuruh keluar ini kepada bangsa-bangsa. Oh iya, jelas itu mereka dari Yahudi.
Nah, sekarang siapa nama orang muridnya Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen? Orang Yahudi mana? Jawab dulu ya. Saya jawab dulu karena bukan di sana letaknya untuk perintah mengabarkan berita ini gitu kan. Ketika Murid Yesus berkata- yang mana yang non Yahudi pada saat itu? Yang mana? Saya letakkan dulu ini Bang Zuma. Dari apa yang disampaikan perintah Yesus kepada murid-murid, bukan hanya di Matius kan, di Markus juga. Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi Iya, ketika- tanda-tanda ini menyertai. Saya hafal itu, tapi itu bohong. segitu aja dulu. Maksud saya fokus ke soal tadi. Iya, yang disuruh ini murid-muridnya orang Yahudi atau murid-muridnya orang Yahudi atau orang non Yahudi yang disuruh ini? Iya, tadi saya sudah jawab bahwa mereka itu semua kan dari Yahudi, tidak ada dari Nah, Yahudi murid-murid Yahudi. Bagus, itu. bagus. Jadi makanya saya mengatakan- Siapa kemudian? bentar Bang Zuma, supaya satu-satu kalau misalnya semua ditanyakan, kan begini. Jadi murid-murid itu disuruh bukan maksudnya seperti tadi disuruh untuk memberitakan hari Sabat, disuruh untuk mengerjakan hukum Taurat. Nah, itu maksudnya tadi bahwa Yesus melakukan atau menggenapi atau menyelesaikan semua hukum dalam Taurat itu. Karena Taurat itu kan harus dikerjakan. Kata siapa? Kata siapa menyelesaikan? Tidak ada yang Kata bisa. siapa, Pak, menyelesaikan Taurat? Bentar Bang Zuma. Biar saya selesaikan. Alah. Kalau Jadi cuma tidak modal ada nipu, orang Pak, yang semua bisa. juga orang bisa. Habis waktu saya loh. Nah, ini kalau misalnya Bang Zuma merasa nggak bisa itu, bagaimana saya menjelaskan? Bukan Bang Bapak Zuma hanya misalnya, menipu di sini. Kata siapa menyelesaikan Taurat? Kalau bilang menipu, Bang Zuma menafsir semua ayat kitab suci. Sekarang menurut apa yang- jangan menafsir, tunjukkan dalilnya. Dari tadi Anda nangis loh. Iya, Mana maksudnya, dalil? persoalannya- Saya nggak butuh tafsir. Justru Ayat. Pastor Z ini jagonya tafsir. Ahli tafsir Anda itu. Anda lah ahlinya tafsir. Saya minta data, saya minta dalil. Anda nggak bisa. Sekarang mana? Yesus mengatakan aku datang untuk apa tadi? Apa tadi? Menyelesaikan Taurat. Mana itu dalilnya? Sekarang balik dulu Bang Zuma, supaya maksudnya tidak seperti hanya memotong apa yang saya jelaskan kan. Saya akan Karena potong kalau Anda cuma berasumsi liar karena nggak ada orang yang mau dibodohi Iya, di sini, maksudnya Pak. tidak ada yang berasumsi Mana liar, dalilnya? justru Anda apa yang memfitnah disampaikan. Yesus. Anda memfitnah Yesus. Yesus datang untuk menyelesaikan Taurat. Itu di mana Yesus akui? Coba dengan Bang Zuma ya, supaya maksudnya ini diskusi kita masih oke lah kan gitu. Jadi tadi kita berbicara dari Matius pasal 5 ayat 19. Pastor bicara tidak pakai dalil, Pastor, pakailah. Anda cuma memfitnah Yesus terus. Yesus apa tadi itu dibilangnya? Menyelesaikan Taurat. Mana buktinya? Di mana Yesus mengakui itu? Yesus mengatakan Lukas 16. Ini data loh. Lukas 16 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Saya baca ya Bang Zuma, Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam. Nah itu tahu. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah. Jadi melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat itu. Ia menduduki tempat yang tinggi, berarti soal melakukan dan mengajarkan seluruhnya. Iya, berarti Nah, murid-muridnya yang disuruh ke seluruh bangsa ini mengajarkan atau menghilangkan? Tunggu dulu Bang Zuma, karena itu bukan di sana. Saya mau menyampaikan maksud dari apa yang dikatakan. Oh, oleh Anda Yesus. ingin Apa yang mengatakan digenapi. bahwa selesai ketika sudah disalib gitu? Maksudnya apa yang Anda digenapi ingin oleh mentafsirkan pengakuan Yesus gitu kan? Silakan Anda bersukaria dengan tafsiran Anda sendiri. Izin, maksudnya ya Pak Pastor Z, izin bisa Bang Zuma, Pastor Z bisa kita kembali ke tema awal tadi. Sedikit lagi deh. Sedikit lagi. Saya Sedikit pikir lagi. ke situ sebenarnya karena tema kita kan tadi keselamatan gitu kan. Ya mana keselamatan dari Yesus tentang orang-orang Kristen ini mana? Itu loh tadi di situ nggak ada sama sekali dalilnya dari Yesus. Saya sih sebenarnya sudah jawab Bang Zuma. Jadi Jika tapi engkau maksudnya mengasihi aku, engkau juga akan melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, mana perintah Yesus untuk ke gereja? kan perintah Yesus tadi bukan ke gereja Bang Zuma. Ya, berarti Ini kan yang di gereja melihat ini apa? gimana? Yang di gereja ini kenapa dia ke gereja? Kalau tidak ada perintahnya.
Saya sudah jawab itu tadi. Karena orang beribadah, maksudnya mereka bertemu bisa di satu tempat. Orang nggak nanya di satu tempat, orang nanya di gereja, Pak. Pak Pastor. Pandai Itu kali dia. makanya saya katakan gereja Pandai itu salah berkelit. satu tempat kan. Salah satu Ini- tempat yang digunakan di dalam. Pandai Maksudnya berkelit begini, dia. Pastor, saya ulang pertanyaannya, izin ya. Saya baru masuk nih, Pastor. Di dalam Mana jemaat- perintahnya? Mana maklum, perintahnya? Kristen pergi gereja hari Minggu itu loh ditanya dari tadi. Apa Tertulis nggak jawabannya? adanya? Apa jawabannya? Ini kan 3 ada tempat Bang pertemuan Fandi kan, katanya. tadi Biar di kan pasar Fandi di mana? berkata, ini kita bicara dengan satu topik aja gitu kan. Maksudnya topik Ya ini keselamatan saya jawab. keselamatan dari Yesus itu untuk orang yang ke gereja itu loh. Yang kita cari dari tadi. Tapi nggak ada. Nah, kalau yang ditanya keselamatan yang di dalam gereja, saya sudah jawab sebenarnya. Keselamatan yang dinyatakan di dalam Kristus. Orang nggak nanya itu. Nanya gereja. Nah, itu makanya saya katakan kalau misalnya Ini pendeta ini ditanya harga cabai, dia jelasin harga oli. Susah emang. bagaimana Bang Fandi? Ini bisa dilanjut atau tidak? Oke, baik, saya tengahi dulu ya, abang-abang sekalian, para narasumber. Jadi mungkin kita ini kan sudah agak lama ya, sudah agak sekitar 2 jam lebih ya Bang Zuma ya, Hampir 3 jam. hampir 3 jam. Iya. Mungkin kita bisa akhiri dengan kesimpulan dari. Ntar dulu izinkan saya bertanya ke Bang Juma aja deh. Boleh nggak? Oh, silakan. Ya, ini saya dari tadi tuh. Saya kan ada di sini untuk bertanya. Mau pendeta menanggapi enggak? Saya tanya ke dua narasumber nih. Kalau untuk Bang Juma, tolong tunjukkan bagaimana umat Islam bisa selamat. Apakah ada perintah pergi ke masjid di hari Jumat? Ada. Tolong tunjukkan datanya. Begitu juga Pak Pendeta. Apakah Kristen selamat pergi gereja di hari Minggu? Tunjukkan perintahnya. Kalau nggak ada nggak selamat. Itu aja pertanyaannya. Silakan. Bang Juma dulu menjawab. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru pada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Jadi berdalil Jelas. ya. Berarti kita selamat ya Bang Juma ya kalau pergi. Iya. Ya oke baik. Pastor, apakah Anda selamat? Kalau Anda mengatakan selamat, tunjukkan perintahnya di Bible pergi gereja di hari Minggu. Kalau nggak ada berarti Anda nggak selamat. Silakan. Turun gitu. Waduh. Yes. Waduh. Tuh sendiri. Mungkin di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka Allah memberikan kepada mereka dengan pengakuan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Innama ya'muru masajidallah, disebut tempat ibadahnya umat Islam, masjid. Jelas itu. Mana Yesus menyebut gereja? Baik.
Terakhir Banyuma, Yoi, Puput. kalau ada ibadah Yes. yang dilakukan tanpa ada perintah dan yang memberikan contoh, ini selamat apa terjungkal? Namanya kalau di Islam Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nabok ke sebelah Pak De. Berarti intinya adalah kalau enggak ada perintah, Iya. enggak ada yang mencontohkan, Iya. itu namanya selamat cita-cita gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Al-Quran mengatakan bahwasanya sesuai dengan apa yang kita jabarkan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan yang berjanji kepada mereka. Ternyata Setan Juma pengarang juga ya. yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Pastor, saya tanya, kalau bukan setan yang menjanjikan keselamatan kepada Kristen, lalu siapa? Yesus, mana janjinya? Tunjukkan. Mana? Keselamatan kepada orang yang gereja, mana? Janji keselamatannya mana? Tawah lap. Ya, izin dulu Bang Zuma ya. Abang-abang sekalian, gurunda-gurunda sekalian, bahwa Pak Pastor Zi tadi ternyata listriknya habis, lampunya mati, wifi-nya mati. Nah Yesus Bilang dulu Bang, perkenalkan diri dulu Bang, punya adab lah kalau naik sopan. Dan Bang Zuma, bisa dengar suara saya ya? Oh, ya masih di atas ternyata Pak Pastor. Masih ada Turun dia. dulu, turun dulu baru naik kembali Pak Iya, Pastor. Saya Turun pakai dulu baru naik paket, kembali. saya pakai paket data saya coba. Iya, soalnya ndak kelihatan ini di layar Pak Pastor. Oh, enggak kelihatan ya? Iya, exit Karena dulu. Turun dulu naik lagi ini nanti. ada petir tiba-tiba mati semua termasuk lampu di Gara-gara pertanyaan saya kena petir dia. Ya, Pak Pastor Zi turun dulu baru naik kembali Pak Pastor. Bahaya. Oh begitu ya? Iya, iya, turun dulu baru naik kembali. Nah, bahaya pertanyaan saya mengandung petir. Karena kalau dibiarkan di bawah nggak dengar. Iya. Di YouTube nggak masuk suaranya. Ya, saya nggak lihat Izinkan di mana. saya ucapkan terima kasih banyak dulu kepada sahabat-sahabat yang ada di YouTube, Rendra Setiawan dan juga Saudara Arasi Hashim dan Nanda Pus yang telah mendukung ya semua kegiatan kita pada malam hari ini. Beliau menyiapkan gorengan dan juga minuman ala kadarnya di YouTube sehingga teman-teman yang ada di sana tidak kehausan mengikuti diskusi ini. Terima kasih ya atas kopinya dan masakonya. Lanjut. Oke, terima kasih juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang menyimak dari jam 19 lewat 20 menit. Nanti saya lanjut, pendetanya naik. Silakan. Pak Pendeta, tadi pertanyaan saya loh. Banyuma udah menjawab, ternyata perintah pergi ke masjid di hari Jumat itu ada di Al-Quran. Nah, menurut Pastor, ada nggak perintah pergi gereja di hari Minggu? Kalau nggak ada berarti Anda nggak selamat. Ada dua ya. Jadi kalau nggak ada perintah berarti Anda nggak selamat. Kalau ada perintahnya Anda selamat. Silakan Pak Pastor. Ya, halo, suara saya bisa dengar ya? Ya, bisa Pak Pastor, silakan. Oke, baik, makasih. Jadi makasih Bang Fani, Bang Zuma yang sudah kita diskusikan dan juga saya respon pertanyaan dari Bang Andi terakhir. Jadi memang ini berbeda dari Kristen memandang keselamatan bukan karena pergi ke gereja tetapi keselamatan itu karena Kristus. Jadi mereka yang beribadah di tempat di mana saja termasuk di gereja. Bukan itu saya tanya Pak Pendeta. Bukan itu pertanyaan saya, di mana saja ibadah. Nah, Kita lihat Bang, saya nggak bisa. Kita tahu setiap hari Minggu Kristen itu rame-rame pergi gereja. Ya, itu yang makanya saya tanya. Ada nggak perintah? Ada nggak perintah tertulis di Bible? Kristen rame-rame pergi gereja hari Minggu. Silakan itu maksudnya. Silakan. Iya, saya sudah jawab. Itu memang yang Bang Handi tanyakan itu tidak ada. Makanya saya berkata. Oke, tidak ada. Selesai. Yang benar yang dinyatakan dalam, tunggulah supaya saya selesaikan gitu. Nggak apa-apa nanti kalau diteruskan kan. Apa yang saya sampaikan ya diterima nggak diterima nggak apa-apa. Tapi di dalam ajaran kekristenan itu
dalam Alkitab itu mengajarkan keselamatan itu bukan soal pergi ke gereja, tapi soal mereka datang dan mengikut Yesus. Itu. Yang kedua, tentang keselamatan yang disampaikan tadi, ditanyakan apakah memang ada jaminan keselamatan di dalam Yesus. Nah, itu aja yang saya sampaikan yang sudah dikenal banyak orang, ayatnya akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Artinya di sini sudah terdapat jawaban itu sebenarnya. Nah, saya mau akhiri bagian ini Bang Fandi dengan Bang Zuma. Apakah boleh saya sampaikan satu kalimat? Ya, silakan Bang Zi. silakan. Ya, jadi makasih Bang Zuma dan Bang Fandi yang sudah fasilitasi ini. Makasih untuk semua wacana yang sudah disampaikan. Jadi kalaupun tidak bisa terjawab semua pertanyaan atau tidak bisa mendapat kepuasan dari apa yang saya sampaikan, di akhir dari topik yang kita bicarakan, yang boleh saya sampaikan adalah keselamatan yang diajarkan di antara para pengikut Kristus itu adalah keselamatan yang jalan sesuatunya hanya melalui Yesus Kristus. Jadi Allah berfirman, itu sumbernya. Dia memberikan firman itu yang menyebabkan orang bisa diselamatkan. Firman-Nya itulah jalan untuk menyelamatkan, dan orang yang menerima firman Allah itu, mereka akan mendapat roh Allah, itulah kehidupan. Demikian Bang Fandi dan jadi sekali lagi Ya, suaranya putus-putus Pak Pastor. Silakan penutup Mati dari Bang lampu, Zuma. putus ya? Ya, penutup. Ya, udah selesai ya Pak Pastor ya. Silakan penutup dari Bang Zuma dulu sebelum kita akhiri sesi diskusi Jadi dengan itu Pak. saja Bang Fandi, Siap, Bang siap. Zuma. Ini Jangan saya dulu turun ya Bang, Iya. Pak Pastor ya. Iya bang, iya bang. Ya, silakan Bang Zuma. Oke ya, saya Iya. turun berarti ya. Oh iya, enggak apa-apa, di sini aja dulu Pak Pastor. Buat sesi ketiga kalau masih berkenan. Pak Wih, Pastor. pura nih kasih, wih. Pura nih. Iya, iya. Sesana Silakan. tahu. Kasihan pendeta pastornya. Mati lampu. Anda tadi ada yang bilang di bawah, sudah Mika, Bang Zuma katanya. Tambah Iya. sepi gereja katanya. Silakan Bang Zuma. Silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada pernyataan saya di awal tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita melalui Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Inti dari ayat ini adalah orang yang berjihad. Apa jihad itu? Jadi kata Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari peperangan yang begitu dahsyat, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, sahabat-sahabatku, kita sudah menyelesaikan perang jihad yang begitu sangat luar biasa. Ini perang fisik. Tapi apa kata Rasulullah? Namun akan ada perang lagi yang lebih jauh lebih dahsyat. Para sahabat kemudian mengatakan, perang apa lagi ya Rasulullah? Perang apa yang lebih dahsyat dari ini? Hah? Masih ada gitu. Jadi murid sahabat-sahabat pada kaget gitu. Jihad apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, jihad melawan hawa nafsu. Yang tadinya nafsu kita itu mengajak kita tidur, nafsu kita kemudian mengajak kita nonton, nafsu kita mengajak kita jalan ke mall dan seterusnya. Tetapi kita mengalahkan itu semua untuk kita tundukkan jiwa kita, raga kita, konsentrasi kita untuk menikmati diskusi lintas agama, untuk menjadi para apologet, untuk membela agama Allah, untuk membela kemudian Nabi Allah, untuk membela Al-Quran, Kitabullah. Itu adalah jihad yang jauh lebih besar. Kalau ini kita lakoni dengan ikhlas, sahabat-sahabat kemudian mengikuti dengan ikhlas, menyimak dengan ikhlas, karena girahnya terhadap Islam, lalu kemudian keikhlasannya itu dibarengi dengan ibadah dan amal saleh, mati
dalam keadaan menyampaikan semua ini dan menyimak semua ini, insya Allah masuk dalam kategori jihad. Itu yang dimaksud. Makanya Al-Quran mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Tentu kita menginginkan berada pada posisi ini. Jangan kamu menyangka sekali-kali. Ya. Jangan kau mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, itu mati. Tidak sama sekali. Sebenarnya mereka itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Sama seperti hadits yang diceritakan tadi, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran kemudian. Ya. Ketika kemudian berkata, para sahabat kepada Rasulullah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, man fil jannah?" Qala nabiyyu fil jannah wasyahid fil jannah wal maulud wal walid. Di antaranya adalah orang yang berjihad, kata Rasulullah. Makultu ya Rasulullah, man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah wasyahid. Saudara-saudara inilah yang ikhlas berjuang, mati dalam perjuangan ini, maka syahid. Yang penting apa? Ikhlas. Jangan diminta memberi tapi tak ikhlas. Ikhlas, kuncinya ikhlas. Agar kita tidak membusuk di bawah tanah, maka kita harus ikhlas berjuang. Jangan setengah-tengah, membuang gift tapi ria, ikut di YouTube tapi ria. Jangan, luruskan niat. Luruskan, betul-betul luruskan niat. Bukan karena ingin populer, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji, tak ada. Jangan itu. Tapi semata-mata karena fi sabilillah, karena perjuangan semata-mata. Bukan karena cari ikan paus. Jangan. Jangan karena ingin digigit paus. Jangan. Jangan karena ingin singa. Jangan. Ridha semata-mata yang kita kejar. Ridha. Kita ingin perang di medan perang, bukan zaman perang. Maka kita berperang dengan jiwa kita, raga kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Bang Suma ini lagi sakit loh teman-teman. Stadium 4 loh. Stadium 3 loh. Ya. Tapi gagahnya Bang Suma gak pernah surut coy. Meski badan itu berlipatkan, kemudian dibalut sini, balut sana, balut situ, balut sana, tapi tetap ganteng Bang Suma itu. Gak pernah surut. Tetap semangat. Karena memang kita sudah bingkai hidup ini, mati dalam keadaan berdakwah, menyampaikan kemudian kebenaran. Jangan surut. Itu fakta loh itu. Hanya segelintir orang yang tahu. Ya kayak yang Anda sehat ini harus lebih semangat. Hanya disuruh like saja, susahnya minta ampun. Suruh subscriber aja apa, di subscribe aja channel-channel umat Islam itu, susahnya minta ampun. Susah kali. Gimana lah kalau saudara-saudara duduk sampai berjam-jam. Dalam sehari kami duduk sampai 17 jam loh kawan-kawan. Bang Suma itu duduk sampai 18 jam loh dalam sehari. Sami mawon. Iya. Minimal 17 jam kita duduk. Bayangkan itu. Dalam sehari 24 jam. Duduknya berapa jam? 17 minimal 15 jam per hari duduk. Dan itu sudah bertahun. Mampu loh kami. Kalau saudara-saudara kita kan enteng aja. Sambil baring, kaki di kepala, kaki di kepala, kaki di kepala, kakinya di atas meja, di atas ini, enak kali. Kita harus duduk, kenapa? Karena kita baca Quran. Gitu loh sahabat. Jadi kalau ada instruksi kemudian untuk men-share channel-channel YouTube kita, itulah jihad Anda. Ketika disuruh kemudian tap-tap layar, itulah jihad saudara. Ketika kemudian disuruh
aktif di api, itulah jihad kita. Ujung dari kehidupan ini adalah ketiadaan di bumi. Nggak usah sungkan untuk melakukan itu, ikhlas sajanya. Disuruh komen-komen, disuruh like, ya like lah, kan nggak dibayar pun, cuman tekan like, kan gitu, kan gitu ya. Iya. Ya nggak ada yang susah itu. Lah, ya Allah ya Karim. Anda ingin mati habis itu lenyap, dibungkus oleh tanah. Anda tentu nggak mau kan? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwasanya, katakanlah kepada mereka bahwasanya orang yang mati dalam berjuang itu tidak mati, mereka hidup. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan para syuhada, orang-orang yang mati dalam berjuang menegakkan tali agama Allah, berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan petang. Mau kayak gitu? Nah ini dia ini. Bibel berjalan mulai nakal. Ini adik saya ini mulai kurang ajar. Cuma izin, ada yang saya mau sampaikan ya. Izin ya. Silakan. Ya silakan. Kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu, Bang Juma waktu itu 4 hari kalau nggak salah tidak nongol. Iya Bang Andi. Banyak sekali yang bertanya, Bang Andi, Bang Juma kenapa? Sebenarnya sih saya juga waktu itu pertama dikirimkan videonya, fotonya, berbaring di rumah sakit gitu. Karena Bang Juma melarang untuk dipublikasi, akhirnya saya sedikit menghibur netizen ya, keluarga gitu ya. Iya, teman. Padahal beliau sakit masih tetap semangat gitu teman-teman ya. Jadi apresiasilah itu semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi kemarin itu Bang Handi dari lantai 2 ke lantai 1 itu saya digendong, digendong nggak bisa berdiri lagi, digendong teriak-teriak di mobil. Allahu Akbar, Allah. Oh sakitnya minta ampun, gila. Seumur hidup barusan merasakan sakit seperti itu. Untung sampai di rumah sakit itu ada tetangga dokter di sana. Saya dilayani dengan baik, masya Allah. Luar biasa, ya. Gitulah ceritanya. Maksudnya, alamak, ikhlaslah kalian kita. Kita ini harus ikhlas. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah, kemudian ingin ia kembali ke dunia ini, kecuali orang-orang yang mati dalam berjuang. Kenapa? Kenapa mereka ingin kembali ke dunia? Kenapa? Karena dia ingin mati syahid untuk yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, keempat kalinya. Karena ternyata mati dalam berjuang itu besar sekali keutamaannya, kata Rasulullah. Banyak orang yang mati jihad, pingin kembali hidup, habis itu mati lagi jihad, habis itu hidup lagi, mati lagi jihad. Kenapa? Ternyata keutamaannya itu luar biasa loh para sahabat, luar biasa. Oleh karena itulah kemudian kita yang ada di channel di konten-konten seperti ini, ayo ikhlas, jangan karena mau ria, jangan karena ingin memperkaya diri, jangan karena ingin popularitas, gak usah. Gak perlu yang kayak gitu-gitu. Berjalan aja apa adanya. Biarkan Allah yang kemudian memberikan apa yang kita inginkan. Sahabat-sahabat juga seperti itu. Netizen yang di YouTube, yang di Komal, ayo sama-sama kita bahu-membahu. Kita sama-sama setiap hari saling menguatkan satu sama lain. Satu sama lain. Kembangkan kemudian pengetahuan kita. Mari kita kemudian memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Sekira begitu dari saya, Bang Handi. Silakan teman-teman yang lain untuk dilanjutkan. saya cemburu melihat guru saya ini. Jadi ini loh ya teman-teman, kemarin ya Allahu Akbar. saya sebenarnya ingin kaki di meja ya, pas nih kaki di meja nih. ya, jadi sebenarnya gini loh, saya ingin menyampaikan kemarin kepada netizen yang bertanya secara jujur, tapi Bang Juma melarang. Jangan beritahu kalau saya ada di rumah sakit di Opnam. Jadi saya tutup itu loh. Jangan sampai dijadikan ajang hal-hal yang negatif. Makanya kita tutup. Alhamdulillah setelah sehat, kondisi prima, ya baru kita beritahu kepada semuanya. Untuk itu ya tetap kita doakan ya, Bang Juma jangan sampai sakit lagi. Amin. Amin. Ya, sakitnya kita itu Allah lagi mencandai kita.
Allah lagi mencumbui kita, Allah lagi menggombal kita, merayu kita gitu loh Bang Andi. Ya. Apakah ketika saya rayu orang ini nggak sholat lagi? Ya alhamdulillah, masya Allah. Sekira begitu teman-teman, silakan dilanjut. Ada tamu kita di sini. Saya bikin kopi dulu campur masako ya. Mungkin kita tutup dulu kali season kali ini tadi ya. Iya, Tutup kita buka baru. ditutup dulu. Abis itu kita lanjut sesi berikutnya. Oke. Oke. Oke, untuk teman-teman sekalian yang ada di Zulkifli Mabas, Andi Selebes Channel atau dimanapun yang sedang live, terima kasih telah menyaksikan diskusi. Pindah dulu ke saya Bang Andi. Ya, Saya masih live belum nyampe 2 Ya, jam. ya pindah Suruh ke pindah dulu ke saya. Sugi Kristologi dulu. Habis ini kita live kembali. Terima kasih untuk semuanya 3 jam menyaksikan Bang Juma dengan Pastor Wanji dengan topik keselamatan. Keselamatan. Ya. Tapi ternyata nggak selamat di Iya. sebelah sana. Selamatnya- Diumumkan dulu Bang Andi, di tempat Iya. kita masih ada 3.000 nonton. Diumumkan sebentar terkait dengan rencana kita untuk kurban itu. Oke. Ah, Ya, jadi tak silakan. lupa juga kami umumkan sekaligus yang ingin berkurban masih dibuka sampai tanggal 15 untuk di Masjid Nur Maulida Bolangi, Sulawesi Selatan, binaan Bang Juma. Kami masih menunggu apabila ingin berkurban baik perorangan maupun per kelompok. Seikhlasnya juga boleh. Insya Allah kita amanah. Tetap kita buka sampai tanggal 15 mendatang. Tapi yang ikhlas ya. Yang ikhlas. Jangan sampai di udah tapi di umbar sana umbar sini kan kurang baik. Target kita 5 ya. Sekarang udah hampir 4. Target Iya, kita 5 sapi untuk kita kurbankan. Terima kasih. Kita kembali lagi nanti secepat mungkin. Sahabat Banyuma kalau yang bisa di pindah ke channelnya Bang Handi dan channelnya Bang Zuma, mohon berpindah sebentar di Sugi Reaksi Channel. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Kita kembali 2 menit mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku gurundaku. Waalaikumsalam. Nyala. Terbaik. Kenapa terbakar kepalanya Bunda Rama itu? Foto. Tidak, kenapa- tidak ada kenapa di tir? akunku. Kayak doti. Tidak ada di akunku selain ini kasih nah. Doko dong. Iya. Kasihanku mengatakannya. Ya, kita sapa dulu ya Gurunda, ini ada Bang Ya, Ardiansa. silakan, Assalamualaikum ya, Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Bang? Alhamdulillah. Ini gara-gara pening tadi nyimak pasturnya pasti. Allahu Akbar. Assalamualaikum Gurunda Juma.